Kita mulai aja ya Pak ya. Baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak kelas 64 yang saya banggakan, dan terima kasih Bapak admin yang selalu sigap dalam hal segala apapun, baik dari para peserta, baik koordinasi dengan kami. Terima kasih Bapak admin yang tidak henti-hentinya selalu membantu dalam proses pengerjaan Ibu dan Bapak dalam setiap langkah tugas-tugasnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat Ibu Bapak yang luar biasa hebat hari ini, bahwa Ibu dan Bapak di kegiatan ini adalah setelah melaksanakan beberapa modul tahapan yang pada akhirnya kita sinkronus di hari ini. Adapun peserta di kelas 64 ini ada beberapa yang memang tidak bisa hadir, dan mudah-mudahan bisa hadir walaupun tanpa on cam ya. Karena untuk kehadirannya mudah-mudahan ini adalah salah satu penilaian bagi kami tim terkait daripada kehadiran Ibu dan Bapak. Bukannya kami tidak paham dan tidak mengerti akan situasi ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, akan tetapi kita saling mengingatkan saja. Kalaupun misalkan tidak bisa on cam tidak jadi masalah, karena Ibu dan Bapak harus sesuatu hal. Yang penting ada di dalam kehadirannya muncul nama Ibu dan Bapak, seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, semoga kegiatan ini selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya Ibu dan Bapak. Adakah yang sakit, dalam kondisi sakit Ibu dan Bapak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bapak oleh sehat ya. Untuk semua juga mudah-mudahan sehat semua ya Ibu dan Bapak. Walaupun mungkin agak sedikit pusing-pusing nih terkait dari setiap modul ataupun tugas ya. Enggak apa-apa Ibu dan Bapak, betul. Enggak jadi masalah Bapak, dan hari ini kita tuntaskan di modul 1 ini. Nanti kita di sini sharing dan berbagi terkait daripada kebingungan Ibu dan Bapak. Nah, mudah-mudahan di kebingungan ini akan ada solusi dan jalan keluar terkait daripada setiap penugasan Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak jangan karena Ibu dan Bapak mengikuti ini, kondisi kesehatan Ibu dan Bapak juga harus tetap dijaga. Terus keluarga pun jangan sampai lupa bahwa Ibu punya kewajiban ataupun Bapak pun punya kewajiban, terutama terhadap anak-anak kita, anak-anak didik kita, anak-anak pribadi kita, seperti itu. Jadi jangan sampai, aduh mamanya lagi ngerjain ini tugasnya karena deadline, due date sama Bu Heni sama Pak adminnya harus jam segini. Lupa deh kewajiban Ibu dan Bapak. Jangan sampai ya Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan bisa membagi-bagi waktu untuk semuanya. Baik Ibu dan Bapak, sebelum nanti kita ke materi, hal-hal apa saja yang menjadi saya akan membuat ini dulu ya, 2 orang buat 2 orang sebagai gambaran apa saja yang menjadi kendala terhadap sebelum nanti saya share screen untuk materi di hari ini, apa saja yang menjadi kendala Ibu dan Bapak ketika dalam melaksanakan tugas. Boleh diangkat resennya dulu, minimal 2 orang aja dulu untuk sesi pertama ini pembuka. Tangannya, oke Pak Oleh silahkan. Terima kasih, Bu. Ada suaranya? Ada suaranya, Pak, ada Bu? suaranya Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Siang fasilitator, Bapak admin, dan teman-teman semua. Terima kasih, Ibu, kesempatan yang diberikan kepada saya. Sharing dengan apa yang bukan sharing sih, Bu, pengalaman saya selama kemarin mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa hal, di antaranya dalam sesi pengerjaan, saya terus terang tidak bisa siang. Paling bisa saya dari habis maghrib, kadang habis isya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kadang iya terkejar atau merasa ada diburu-buru dengan deadline itu gitu, Bu. Tuh. Kemudian kadang-kadang petunjuk yang dari aktivitas itu sendiri tidak begitu bisa saya pahami gitu. Itu diantaranya. Sementara untuk hal lain bisa saya pelajari sambil bertanya dan ada jawaban-jawaban dari Ibu sama teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesediaannya memberikan alternatif pemecahan masalah yang saya hadapi. Itu diantaranya, Bu. Ya, baik, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai pembuka ya, Ibu dan Bapak. Berarti terkait dengan kalau Pak Oli, kita tampung dulu ya. Satu lagi, boleh untuk berkeluh kesahnya dulu nih. Apa nih yang menjadi keluh kesahnya baik, Ibu Rini? Ya, terima kasih Ibu. Selamat Baik. sore rekan-rekan hebat semuanya, Ibu fasilitator, Bapak admin. Kesannya ya Bu ya, mungkin bagi saya sendiri kesulitan saya yang saya rasakan adalah ketika di esai Bu. Karena di esai itu saya memerlukan waktu untuk memahami, kemudian harus menggunakan berbagai macam referensi yang dengan keterbatasan waktu sehingga saya belum maksimal untuk mengerjakannya. Jadi itu Bu, kesulitan saya adalah dalam esai karena keterbatasan waktu sehingga untuk mempersiapkan beberapa referensinya yang harus saya baca. Terima kasih, itu saja Ibu. Baik Ibu Rini, terima kasih. Pak Oli juga terima kasih. Kita di dua pertanyaan dulu ya, di dua bukan bertanya, kita sharing dulu ya terkait dari modul yang sudah Ibu Bapak kerjakan. Baik Bapak Oli dan Ibu Rini, terima kasih yang sudah bercerita tentang kesan dan keluh kesahnya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu motivasi untuk kedepannya seperti apa. Nah ini terkait dari Bapak Oli. Ibu maaf sebentar. Ya. Saya ganggu, saya mau izin keluar dulu. Ada orang tua siswa yang telepon saya. Sehubungan tadi ada anaknya yang tidak masuk, pada dari rumah mungkin berangkat. Ibu mohon maaf sebentar ya. Boleh Bapak, boleh. Iya, mangga. Jadi saya mau Nuhun, Bu. dijawabnya nunggu nanti Bapak apa mau Bu Rini yang jawab dulu? Bapak nanti masuk lagi Iya, kan? masuk, Bu. Oh ya Tapi siap. ini Saya saya jawab jawab dulu telepon pertanyaan dulu. Bu Rini ya. Iya, siap, Oke, mangga, mangga, siap Bu. Hatur Bapak. nuhun, Bu. Mangga sami Pak. Baik Ibu Rini, terkait dari permasalahan Bu Rini yaitu dalam pengisian esai mungkin sebagian besar juga teman-teman hampir sama mungkin ya karena ketika saya meng-cross check dari hasil penugasan ataupun tugas-tugas Ibu Bapak yang dikerjakan, saya sangat bangga dan terharu terkait dari Ibu dan Bapak adalah salah satu peserta yang mungkin jenjangnya ada yang dasar, ada yang sudah lanjut seperti itu ya. Nah, ketika Ibu dan Bapak terkendala dengan pengisian esai ataupun hal-hal yang lain, saya maklumi Ibu Rini karena terkait dengan waktu ini sangat-sangat saya berterima kasih sekali kepada Bapak admin. Seharusnya kalau saya dulu waktu jadi narasumber di 2018 itu due date-nya itu nggak bisa ada kebijakan untuk dibuka waktu Pak Bu gitu ya. Itu ada perpanjangan. Itu sudah ditaks ketika memang di due date waktunya pukul 23, ya udah dari kesananya kita nggak bisa ngebuka lagi dan tidak bisa menilai hasil kerja ibu dan bapak gitu. Jadi di nilai akumulasi total terakhir nilai itu kami merasa aduh kasihan ini gimana gitu. Kalau sekarang itu bapak adminnya baik banget gitu ya. Jadi saya selalu koordinasi bapak mohon untuk penugasan ibu ini diperpanjang lagi waktunya gitu ya. Padahal secara aturan itu memang ketika itu pengerjaan tugas itu biasanya misalkan modulnya untuk hari ini kita selesai. Hari ini ditugaskan pukul 23 itu harus sudah semua selesai gitu. Nah, ini adalah kebijakan Bapak admin juga dengan saya dengan tim yang lain selalu ada yang dari mulai modul 1.4 udah 2 hari selanjutnya baru dikumpulkan gitu ya. Nah, itu yang terkadang terkendala dengan penilaian. Jadi belum bisa tidak terbaca langsung gitu loh Ibu dan Bapak ketika sistem itu ya. Jadi alhamdulillah koordinasi kami dengan Bapak admin yang begitu baik, akhirnya tugas-tugas Ibu dan Bapak itu bisa masuk. Kalaupun misalkan ada yang terkendala dengan tidak masuk ataupun tidak tercentang lah menjadi hijau, itu adalah salah satu kendala mungkin dari sistem. Walaupun Ibu dan Bapak misalkan sudah mengerjakan, tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting Ibu dan Bapak sudah mengerjakan dari setiap tahapan pengerjaannya gitu ya. Kalau misalkan tidak tercentang itu mungkin sistem. Terkadang kita pun sebagai pasil juga ketika merekap nilai ataupun misalkan seperti apa ada aja terkendala seperti itu ya. Bu Rini mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan terkait dari pengisian esai, Ibu dan Bapak bisa bisa mengadopsi ataupun misalkan referensi yang lain itu bagus sekali gitu ya. Apapun nanti kita bahas lebih luas ketika saya akan memaparkan dalam segi materinya ya di modul setiap modul. Baik Ibu dan Bapak, izinkan saya untuk men-share screen materi hari ini itu hanya sebatas bagaimana hari 1 minggu ini Ibu dan Bapak melaksanakan kegiatan ini dengan
sedikitnya keluh kesah gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, apakah layarnya sudah muncul? Oh, Bapak Olih masuk. Bapak Olih, jadi saya menjawab dulu pertanyaannya dari Bapak Olih sebelum nanti ke topik. Bapak Olih, terkait dari pengerjaan Bapak Olih tidak bisa siang, itu mungkin kita ada kebijakan ya Bapak ya. Jadi ketika memang due date tadi yang saya sampaikan terhadap Bu Rini, Bapak admin dengan kebijakan karena sistem untuk aplikasi administrasi di LMS itu berhubungan dengan nanti Bapak bagian admin. Nah, memang betul ketika saya bilang Ibu dan Bapak due date-nya tanggal pukul 23 lebih ini 44 atau 45 ya, nggak sampai pukul 24 gitu. Nah, itu memang betul Ibu dan Bapak, sistem itu memang sudah terkunci kalau Ibu dan Bapak melewati daripada batas waktu gitu. Nah, biasanya itu tidak akan kami periksa ataupun tidak akan kami berikan lagi ini waktu karena itu sudah aturan. Tapi karena kebijakannya kita sebagai tim, akhirnya silakan Ibu dan Bapak untuk mengerjakan kembali. Nah, untuk nanti mungkin karena kita sudah ada komitmen nanti seperti apa ke depannya di dalam pembahasan topik selanjutnya dan modul selanjutnya, mungkin akan dibahas juga batas waktu due date dalam penugasan. Seperti itu ya Bapak Oleh ya. Untuk sekarang mungkin insya Allah ya, karena semakin ini ke depan modul-modulnya ya semakin luar biasa gitu ya. Baik, Bapak Oli mudah-mudahan bisa membagi waktu dan bisa terselesaikan tugasnya dengan kondisi yang baik dan kondisi yang sehat Bapak Oli tentunya ya. Kalau ada apa-apa nanti kita bisa ini di grup saja ataupun misalkan di chat seperti itu di grup ya Pak. Ya, mangga Bu. Ya, baik. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai menginjak kepada kegiatan pemahaman topik. Saya lupa, mohon maaf sekali saya punya kesalahan terhadap Ibu Bapak. Saya harus memberikan background untuk ini kegiatan, tapi saya lupa. Gak apa-apa lah Ibu dan Bapak ya. Nanti di asynchronous minggu depan ada backgroundnya yang memang apa mau dipakai sekarang Ibu dan Bapak. Saya share. Tidak perlu Bu lah, udah aja Oke, seadanya. baik Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih ya untuk kegiatan beberapa hari ke belakang dengan saya dan Bapak admin di kelas 64 ini yang luar biasa. Saya sangat salut terhadap Ibu dan Bapak. Begitu banyak kesibukan dan aktivitasnya, akan tetapi tugas Ibu dan Bapak, salah satu guru yang terpilih untuk menjadi GPK di kegiatan pelatihan bimbingan teknik tingkat lanjut dan dasar, Ibu dan Bapak bisa menyelesaikan beberapa tugas dengan baik gitu. Baik, di sini ada topik 1 di kerangka kerja Universitas Desain ataupun disebut dengan ULD ya. Nah, terkait dari ini, apa yang dipelajari? Nah, ini Ibu dan Bapak, saya setelah telaah dari hasil penilaian dan hasil tugas Ibu Bapak yang kerjakan selama ini, di sini masih ada beberapa. Semua sudah bagus, semua sudah terkonsep, semua sudah terjalur dengan kerangka. Di situ kan ada komennya. Ibu dan Bapak mohon maaf ya, sekali lagi saya umumkan, ketika saya memberikan komentar, itu munculnya mungkin bukan nama saya, Cut Ungu kan? Kalau Ibu dan Bapak perhatikan nama saya apa Cut Ungu. Kalau itu Cut Ungu itu sebetulnya saya yang mengkomen ya di setiap penilaian ataupun di dalam diskusi seperti apa. Nah, Ibu dan Bapak yang dipelajari pada ini adalah kita komitmen bersama dalam satu visi dan misi apa itu tentang inklusi. Ya. Apa itu kerangka kerja di ULDL dan manfaat dan tantangan di UDL itu apa. Nah, mungkin Ibu dan Bapak yang sudah melaksanakan tingkat dasar sudah belajar banyak dan sudah paham tentang apa yang dipelajari sebelumnya. Terkait daripada 3 ini adalah di mana adanya komitmen terhadap pendidikan inklusif dan adanya kerangka UDL dan manfaat dan tantangan. Ini menjadi tiga komponen ini adalah salah satu dasar dalam pembelajaran dan pemahaman Ibu dan Bapak ketika mengikuti pembelajaran Bintek hari ini, gitu ya. Terkait daripada pembelajaran di mana yang Ibu Bapak dapat temukan di sekolah Ibu Bapak masing-masing seperti itu. Nah, terkait daripada komitmen terhadap inklusi ini, Ibu dan Bapak mungkin satu pandangan. Nah, terkait dari itu, Ibu dan Bapak nanti juga jangan memiliki persepsi yang berbeda tentang pendidikan inklusi ataupun tentang inklusi itu ya. Jadi di situ ada di modul pemahaman inklusi itu seperti apa dan kerangka di dalam UDL-nya itu seperti apa. Nah, lanjut ya. Nah, komitmen kita terhadap inklusi, kita berarti harus sama-sama paham tentang terkait dari komitmen itu. Jadi kita harus memiliki nilai-nilai ya ataupun keyakinan bagaimana pendidikan ini harus memiliki hak semua
penyandang disabilitas dan penyandang pendidikan terhadap inklusi. Dalam arti kalau begini ya, harus bisa membedakan anak peserta didik berkebutuhan khusus dan anak disabilitas. Ibu dan bapak harus bisa memilah dan mengartikan kedua perbedaan itu. Kalau anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki hambatan secara intelektual di dalam pembelajaran. Kalau disabilitas itu adalah anak yang mengalami hambatan secara fisik, terlihat secara fisiknya. Itu misalkan ada yang tunadaksa, tunanetra, seperti itu ya. Kalau untuk secara pendidikan khusus adalah anak-anak yang memiliki hambatan secara baik itu intelektualnya, sosialnya, emosionalnya, itu yang harus bisa membedakan. Jadi ketika inklusif di sini, ibu dan bapak memiliki komitmen yang sama bahwa kedua-duanya adalah memiliki hak yang sama di dalam pendidikan, di dalam menerima pendidikan. Jadi ibu dan bapak akan berbicara tentang integritas gitu ya. Apalagi ibu dan bapak di sini semua mungkin sudah merata dengan menggunakan kurikulum merdeka. Di dalam pemilikan kurikulum merdeka ini adalah ada pembelajaran bagaimana berintegritasnya, bagaimana pemahaman tentang diferensiasinya seperti apa begitu. Nah, terkait dari permasalahan yang ibu dan bapak sekarang hadapi untuk pemahaman tentang komitmen terhadap inklusi ini harus bisa memahami dulu daripada hal tersebut, yaitu dari nilai-nilai keyakinan ya. Di mana hak untuk penyandang disabilitas dalam pendidikan dan hak bagaimana anak pendidikan khusus ya itu. Nah, untuk lebih seperti ini, pembelajaran-pembelajaran seperti apa nih yang akan mendukung dari perubahan pendidikan yang berdasarkan anak inklusif? Hal apa saja yang akan diperlihatkan dan adanya perubahankah? Adanya hal-hal yang memang menjadi adanya karakter ataupun sesuatu hal yang memperlihatkan perubahan-perubahan terhadap peserta didik itu gitu. Jadi ibu dan bapak, kalau misalkan di sekolahnya ada salah satu peserta yang memang mengalami hambatan secara intelektual ataupun sosial dan emosional, tentu saja ibu dan bapak harus tahu kapasitas ataupun daripada hambatan-hambatan terhadap peserta didik gitu ya. Jadi untuk anak di dalam kelas sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di sini itu harus berbandingnya 1:3. Dalam arti misalkan ibu dan bapak memiliki anak yang ADHD. Ibu tahu ADHD, hiperaktif dan autistiknya, itu adalah perbandingan antara reguler 3, 1 ADHD. Berarti kita harus tahu dong bagaimana kesiapan kita menghadapi anak ADHD, seperti apa. Bagaimana kontribusi kita di dalam pekerjaan, bagaimana kita sigap yang di dalam memberikan materi, bagaimana kita menilai kinerja daripada peserta didik. Dan salah satunya ibu dan bapak harus membuat dulu, tidak bisa semena-mena di dalam pembuatan hal, baik itu program, baik itu modul, baik itu RPP, baik itu perencanaan, baik itu penilaian, yang sangkut pautnya dengan inklusif, itu tidak bisa dengan kasat mata, dengan asal-asalan, dengan menilai seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu harus dilakukan dengan salah satu tahap awal adalah mengidentifikasi atau mengasesmen, ya. Jadi ketika ibu dan bapak awal pertama untuk melihat daripada peserta didik kita apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi apa hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran, kita jangan mengasumsi dengan asal-asalan gitu. Karena ini akan berdampak terhadap perkembangan proses pembelajaran di kelas ataupun sekolah ibu dan bapak. Yaitu tadi salah satu syaratnya ibu dan bapak harus melakukan dulu identifikasi dan asesmen, seperti itu. Nah, kedua, pekerjaan yang seorang guru tentu saja ibu dan bapak memiliki prinsip ya, terutama pemerintah sekarang mengumumkan bahwa bagaimana harus bisa melayani setiap peserta didik dalam bentuk apapun gitu ya. Terkait daripada itu apakah anak itu anak berkebutuhan khusus dan anak disabilitas seperti itu ya. Jadi akses-akses inilah yang memberikan bagaimana peluang kita sebagai guru memotivasi dan bagaimana sudut pandang kita terhadap pembelajaran apa yang akan diberikan bagi anak-anak ini sehingga hak-haknya terpenuhi sama halnya dengan peserta reguler seperti itu. Nah, sekarang Ibu dan Bapak nanti juga akan masuk kepada pembahasan di mana kerangka yang kerja di UDL ya. Inklusif itu tidak jauh daripada tentang UDL gitu. Di mana Universal Design for Learning ini adalah sebuah kerangka kerja ya, di mana ibu dan bapak ketika memang apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya benahi, apa yang harus kita buatkan. Ini adalah ibu dan bapak mengikutinya dengan kerangka kerja di UDL, di mana di sini adalah
bagaimana untuk meningkatkan tujuan pembelajaran ini untuk semua peserta didik, ya termasuk juga peserta didik penyandang disabilitas tentunya. Ini adalah salah satu modal tolak ukur kita, langkah-langkah kita untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang harus kita menghadapi anak-anak tersebut itu. Nah, di sini juga terkait daripada tujuan UDL itu adalah salah satu pembelajar yang secara reflektif ya, cepat dan otentik sehingga berorientasi pada aksi. Nah, disinilah ketika kita memang memahami tentang UDL ini, Ibu dan Bapak tentu akan lebih bergerak untuk bagaimana nih menanganinya, bagaimana nih membuatkan program yang tadi saya utarakan ya, bagaimana nih capaian pembelajarannya untuk peserta didik kita, apakah tercapai dengan proses pembelajaran seperti ini. Nah, Ibu dan Bapak harus dulu memperlihatkan daripada setiap karakter peserta didik itu dari mana, yaitu tadi Ibu dan Bapak belum bisa mengerjakan sesuatu hal kalau Ibu dan Bapak tidak bisa mengidentifikasi atau mengasesmen daripada lingkungan sekitar apa yang terjadi di hadapan Ibu dan Bapak, seperti itu. Nah, terkait itu, dari 3 prinsip utama di UDL ini, yaitu ada 3 prinsip yang harus Ibu Bapak perhatikan, yaitu multi-plan of the agreement adalah merancang sebagai sarana keterlibatan. Bagaimana nih, siapa saja yang akan terlibat? Di mana orang-orang yang akan masuk di dalamnya, siapa saja di situ. Ibu harus merancang. Tidak mungkin Ibu bekerja sendiri, ya. Di situ harus ada tim, apalagi kalau melihat daripada peserta didiknya mungkin lebih daripada 1 di setiap sekolah ya. Jadi Ibu dan Bapak harus melihat juga metode atau merancang sarana siapa saja menjadi keterlibatan. Buatkan 1 tim di sekolah Ibu dan Bapak. Ya, setelah Ibu membuatkan tim, nanti akan masuk merancang apa nih yang menjadi sarana, yaitu multi-vendor representation ya. Jadi Ibu bagaimana nih sarananya untuk representasinya? Apakah dengan mendetek identifikasi asesmen ini ternyata anak ini ada beberapa kelompok nih masuk ke dalam kelompoknya. Selain kita membuat tim, kita berencana berbicara dengan tim itu, sarana apa yang menjadi media untuk proses pembelajaran terhadap anak-anak yang sehingga berhasil untuk anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak disabilitas tentunya. Ya, nah ini yang harus Ibu dan Bapak pahami. Jadi ketika memang membuat rancangan itu harus paham dulu daripada 3 prinsip utama di UDL ini. Nah, terus yang terakhir yaitu adalah di rancangan berbagai sarana aksi dan ekspresi. Nah, itu tadi rancangannya. Bagaimana nih situasi di dalam kelas, bagaimana kondisinya setiap peserta didik. Apakah Ibu selalu membuat, jangan hanya anak yang berkebutuhan khusus saja di asesmen, semua elemen, semua peserta didik yang ada di kelas kita, buat asesmen dan identifikasi sebagai bahan pertimbangan dan bahan ketika Ibu dan Bapak akan merancang berbagai sarana, berbagai representasi untuk kegiatan program di dalam pendidikan inklusif tentunya. Nah, di sini juga Ibu dan Bapak nanti akan lebih memperhatikan daripada 3 prinsip ini, akan terbayang apa yang akan Ibu Bapak laksanakan ketika Ibu dan Bapak menghadapi ternyata kasusnya di sekolah Ibu Bapak seperti ini, berhadapan dengan peserta didik yang seperti ini, seperti itu ya. Ibu dan Bapak juga nanti tidak henti-hentinya saya selalu memberikan pemahaman terhadap Ibu dan Bapak. Coba tolong perhatikan pedoman ataupun misalkan langkah-langkah UDL yang ada di LMS. Jadi ketika pengisian ataupun jawaban yang Ibu Bapak berikan di dalam LMS itu, pertanyaan dan ataupun tugas yang diberikan, jawabannya itu minimal tidak harus sama pun, tapi nyambung dari setiap pertanyaan tugas-tugas daripada yang ada di setiap modulnya. Jadi Ibu dan Bapak pelajari lagi, baca lagi setiap modul ataupun pedoman-pedoman yang ada di LMS ya. Nah, terkait dari itu juga Ibu dan Bapak juga akan lebih menindaklanjuti setelah Ibu dan Bapak mempelajari daripada setiap modul, terutama di dalam UDL, karena di dalam UDL ini adalah salah satu rancangan ya Ibu dah, bagaimana menentukan suatu kerangka di dalam pembelajaran untuk menangani anak-anak berkebutuhan, tentu saja di sekolah penyelenggara inklusif. Nah, di sini adalah merancang berbagai sarana keterlibatan. Yang tadi poin pertama ya Ibu dan Bapak, yaitu di UDL ini ada 3 prinsip. Yang pertama adalah merancang berbagai sarana dan keterlibatan, yaitu di mana Ibu dan Bapak akan menghargai minat dan identitas, usaha dan ketekunan yang berkelanjutan, terus membangun kapasitas emosional. Nah, di poin yang ini menghargai minat dan identitas. Ibu dan Bapak
Ibu dan Bapak yang setelah awal kegiatan pasti melakukan identifikasi ataupun asesmen terhadap peserta didik. Ibu dan Bapak akan menemukan di dalam setiap karakter peserta didik ini memiliki minat bakat yang berbeda satu sama lainnya. Ibu dan Bapak akan menemukan kekurangan dan kelebihan daripada peserta didik kita, baik yang reguler ataupun yang berkebutuhan khusus. Ibu dan Bapak, saya tekankan kembali, saya perlu tebalkan, ketika ibu dan Bapak berbicara tentang anak berkebutuhan dengan di sekolah reguler, Ibu jangan berbicara anak yang apa namanya? Normal dan tidak normal. Itu tidak diperbolehkan dalam bahasa itu. Jadi Ibu dan Bapak lebih didominan dengan bahasa siswa reguler dan siswa berkebutuhan, peserta didik berkebutuhan khusus seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak di sini juga akan melihat identitas setiap peserta didik. Ibu dan Bapak buatkan profil dari peserta didik itu sendiri, baik itu kemampuannya, kekurangannya, kelebihannya, minatnya, bakatnya, itu terbuat daripada profil atau disebut dengan identifikasi. Jadi setiap profil anak itu walaupun misalkan di satu kelas Ibu itu ada 30 peserta didik ataupun misalkan 20 peserta didik minimal ya. Ibu Bapak buatkan semuanya. Ini adalah bahan referensi buat kita gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya anak berkebutuhan khusus saja yang Ibu data secara identitas seperti itu. Ibu harus membuat profil. Yang keduanya itu adalah usaha dan ketekunan yang berkelanjutan. Nah, ketika Ibu dan Bapak setelah membuat profil, mendata identitas peserta didik, Ibu dan Bapak akan berusaha nih. Ternyata yang saya dapatkan setelah hasil mengidentifikasi, ini yang saya temukan loh di dalam proses pembelajaran. Ternyata sebagian besar peserta didik kami ini adalah mengalami hambatan seperti ini gitu. Ini hasil daripada diagnosis yang Ibu dapat Bapak temukan. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan? Di sini Ibu akan berpikir apa yang harus Ibu lakukan gitu ya. Nah, setelah dikumpulkan seperti ini, baru Ibu dan Bapak akan membangun kapasitas emosional. Ini akan greget, Ibu akan meminta teman-teman Ibu, rekan-rekan Ibu, bagaimana cara membuat program agar misalkan di kelasnya Ibu itu mengalami kebanyakan anak-anak yang mengalami hambatan belajar secara intelektual. Oh, ternyata ada media pembelajaran yang memang membantu ketika anak mengalami hambatan secara intelektual. Oh, ternyata kita harus memberikan materi seperti ini dengan merancang program pembelajaran yang berbeda. Mungkin apakah dari indikatornya, apakah dari CP-nya, apa dari tujuannya, itu Ibu akan mendesain dengan tim pengembang ataupun tim yang ada di sekolah Ibu dan Bapak. Biasanya tim bagian kurikulum yang bisa diajak kerjasama di dalam pembentukan seperti ini. Ini adalah poin pertama yang Ibu dan Bapak harus perhatikan di dalam merancang. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak akan ke poin kedua, yaitu merancang sebagai sarana representasi. Ya, persepsi Ibu yang tadi disamakan dulu. Jangan yang satu ini persepsinya, yang satu ini yang lain begini. Jadi tidak sama persepsi Ibu dan Bapak tentang sudut pandang Ibu dan Bapak tentang inklusi, tentang bagaimana layanan terhadap anak-anak berkebutuhan, bagaimana layanan Ibu dan Bapak di dalam mengembangkan pendidikan, pembelajaran bagi anak-anak yang memang membutuhkan perhatian khusus bagi anak-anak ini, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan bahasa dan simbol, membangun pemahaman. Ini yang tadi saya pahamkan ya di dalam pengembangan ini. Sebentar. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak nanti setelah membangun pemahaman ini akan muncul kesepakatan bersama dengan tim Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak akan langsung mengarah kepada bagaimana aksi dan ekspresi Ibu dan Bapak, di mana interaksi antara Ibu dan Bapak beserta tim, bersama orang tua, bersama peserta didik juga itu akan terlihat bagaimana ekspresi ataupun aksi yang Ibu berikan itu, bagaimana ini timbal baliknya terhadap peserta didik kita. Nah, Ibu dan Bapak juga harus memahami apakah ketika terjalinnya komunikasi dengan baik itu beberapa tim, baik itu orang tua harus dilibatkan, baik itu teman sejawat di dalam sekolah, ataupun misalkan peserta didik itu tersendiri. Apa yang Ibu laksanakan sehingga dapat memunculkan daripada ekspresi dan komunikasi yang baik terhadap apa yang Ibu paparkan. Seperti itu ya, Ibu dan Bapak maksudnya. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak tentu saja akan membangun strategi. Oh, ternyata strategi yang saya temukan adalah ketika saya menghadapi anak yang mengalami hambatan disleksia ataupun misalkan dengan hambatan keterlambatan intelektual, saya membuatkan program
CP pembelajarannya ataupun modul ajarnya, bahkan setting di dalam kelasnya, posisi duduknya ataupun pengelompokan, saya membuat strategi seperti ini gitu. Berarti Ibu dan Bapak berawal dari harus mengenal dulu dari setiap peserta didik dan lakukan adalah disebutnya dengan identifikasi dan asesmen. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak mungkin sudah beberapa ini ya. Ibu dan Bapak sudah bisa dapat berbagi dengan adanya di situ bagian diskusi. Nah, Ibu dan Bapak kalau bagian adanya diskusi, Ibu dan Bapak harus saling menjawab gitu ya. Dari setiap diskusi itu kan namanya diskusi ini. Jangan hanya diskusi hanya beberapa orang saja. Diskusi itu sampai memecahkan suatu permasalahan yang menjadi topik gitu loh. Ya. Nah, inilah yang menjadi nilai di dalam diskusi ini gitu ya. Nanti Ibu dan Bapak di situ kan ada bagian tahapannya tuh. Bagaimana ketika ada suatu pembahasan di modul itu adalah tentang diskusi. Ini kebanyakan saya lihat di dalam diskusi hanya ada beberapa orang saja dan hanya itu saja gitu. Ibu dan Bapak harus perhatikan kembali di bagian-bagian mana nih ketika saya ataupun kita untuk berdiskusi di dalam memecahkan suatu permasalahan yang memang menjadi suatu pembahasan. Seperti itu. Bu, saya tidak tercentang. Ya memang kalau di dalam pembahasan diskusi tadi kata Bapak admin bilang, kalau di dalam kegiatan diskusi ini tidak ada centang hijau gitu ya. Tapi di situ penilaian terhadap saya itu akan muncul, Bu. Untuk penilaian di bagian sesi diskusi seperti itu. Nah, selanjutnya ada refleksi penggunaan UDL. Nah, ini bagaimana keterlibatan, aksi, dan representasi. Yang saya lihat, Ibu dan Bapak, ketika pemahaman tentang refleksi penggunaan UDL, alhamdulillah 80% Ibu dan Bapak sudah memahami alur dari penggunaan UDL. Ya, tapi sebagiannya Ibu dan Bapak membuat yang tidak pembahasan tentang UDL itu refleksinya jawabannya itu ataupun pengisian dari setiap tugasnya hampir sama dengan modul yang sebelumnya gitu. Jadi kayak itu aja antara refleksi, terus penugasan di dalam modul, pengembangan, aksi seperti itu pembahasannya hanya berputar sekitar itu gitu. Nah, jadi mohon Ibu dan Bapak perhatikan ketika refleksikan penggunaan UDL. UDL itu bukan secara sistematis yang ada ini. Kalau misalkan UDL yang dikerjakan refleksinya itu adalah pengerjaan ketika Ibu dan Bapak disesuaikan dengan kondisi di sekolah Ibu dan Bapak dengan peserta didik gitu ya. Nah, nanti boleh dikembangkan aksinya seperti apa nih peserta didik Ibu dan Bapak ketika aksi dan ekspresinya. Terus keterlibatannya sejauh mana nih keterlibatan ketika Ibu dan Bapak dengan peserta didik Ibu dan Bapak. Terus representasinya seperti apa juga. Nah, itu juga harus dikembangkan dalam refleksi nanti Ibu dan Bapak disambungkan, diceritakan seperti apa. Sehingga nanti ada bagaimana dengan adanya pertanyaan pemantik atau seperti apa ya. Itu yang harus Ibu Bapak perhatikan kembali. Nah, baik Ibu dan Bapak, ketika di topik ini, di topik pembelajaran topik 1 ini, Ibu dan Bapak mungkin di modul 1 yang menjadi permasalahan Ibu dan Bapak di sini ini nih, ada pertanyaan. Bagaimana Ibu dan Bapak terkait dengan pembahasan tentang komitmen terhadap inklusi? Nah, secara umum mungkin Ibu dan Bapak bisa menjelaskan ya dari satu-satu tentang komitmen. Sama tidak pandangan Ibu tentang inklusif ya? Baik, Ibu dan Bapak, siapa yang mau menjawab dulu menurut pandangan Ibu dan Bapak? Mungkin kan sudut pandang Ibu dan Bapak yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tentang inklusif saya pandangannya seperti ini. Yang saya juga seperti ini. Kalau berkenan untuk memberikan gambaran terhadap apa nih inklusif menurut Ibu gitu. Siapa? Silahkan. Ada yang mau mencoba menjawab? Jangan takut Ibu dan Bapak. Ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan. Untuk pembahasan. Baik, Ibu Eka, silahkan. Iya, terima kasih Ibu. Ya. Ya, Ibu, saya tadi tertarik yang waktu Ibu bilang bedanya ada
inklusif dengan penyandang disabilitas. Ternyata berbeda ya Bu ya. Saya jadi ingin lebih tahu lebih banyak mengenai itu. Nah, sekarang tentang 2 pertanyaan dari slide Ibu ya Bu ya. Tentang pendapat saya mengenai inklusif gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Jadi saya sudah mengikuti beberapa kali pelatihan mengenai pendidikan inklusif, Bu. Saya tertarik dengan pendidikan ini karena menurut saya melalui pendidikan inklusif kita sebagai guru di kelas bisa melihat semua murid dengan keunikan dan karakteristiknya. Jadi bukan hanya murid dengan kehambatan atau misalnya dengan kondisi tertentu saja. Karena kadang-kadang kita justru sangat memperhatikan anak-anak yang memang membutuhkan perhatian lebih atau dengan memiliki hambatan. Tapi kadang-kadang kita suka melupakan anak-anak yang berada di tengah-tengah yang bingung gitu. Dia itu terlalu hebat enggak, terlalu sulit juga enggak yang di tengah-tengah. Nah, menurut saya dengan pendidikan inklusif ini yang pasti semuanya memiliki kebutuhan masing-masing. Terus kita juga sudah belajar mengenai UDL ini yang kita perlu untuk bisa memahami kebutuhan dari setiap murid itu. Jadi akhirnya kita bisa memberikan pendidikan yang merata untuk di kelasnya gitu Bu. Itu menurut saya pendidikan inklusif gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Eka. Iya Tetap Ibu semangat sama-sama. ya. Iya. Baik, terima kasih. Itu pandangan dari Bu Eka tentang pendidikan inklusi ya. Jadi nanti sebelum saya nanti kembali bahas, baik silakan kami persilakan lagi untuk yang lain, Ibu dan Bapak, kita satukan persepsi bahwa tentang pendidikan inklusi itu seperti apa. Silakan yang mau resign angkat tangannya untuk mencoba untuk jangan takut Ibu dan Bapak. Silakan di sini adalah forum untuk diskusi. Jadi Ibu dan Bapak saya ingin sekalian mengetahui sejauh mana tentang sudut pandang Ibu dan Bapak tentang pendidikan inklusi ataupun inklusi sendiri ya. Ayo, silakan Ibu dan Bapak, apalagi yang sudah memahami. Boleh nggak apa-apa, jangan takut salah proses kita untuk dalam proses belajar. Baik Ibu Rini, kami persilakan Ibu Rini. Ya, izin Ibu untuk menjawab. Kalau menurut saya pendidikan inklusif itu adalah pendidikan di mana semua anak diperlakukan dengan sesuai dengan kebutuhan si peserta didik. Jadi bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Rini. Mohon maaf, barusan ada murid terasa di sekolahnya, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Rini. Itu sudut pandang dari Bu Rini dari beberapa pemahaman tentang pendidikan inklusi. Terima kasih ya Bu Rini. Baik, selanjutnya Ibu Elin. Setelah Bu Elin, Bu Yuniar. Ya, halo, Baik Bu mendengar Elin. Ibu? Ya, terdengar Ibu. Oh iya, ya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, guru-guru hebat. Di sini saya akan berbicara tentang pendapat saya tentang inklusi ya. Di topik 1 kemarin ada mungkin pemantik ya, bahwasanya ke depannya khususnya untuk pendidikan bahwa pembangunan itu berkelanjutan ya, bahwasanya tidak ada satupun individu yang ditinggalkan. Artinya semua peserta didik baik yang berkebutuhan khusus, yang disabilitas ataupun yang mohon maaf mungkin di catatan normal itu semuanya harus sama seperti itu. Harus terlibat dalam kurikulum sehingga mereka menjadi bagian dari lingkungan belajar. Nah, di topik 1 kemarin itu ada beberapa istilah yang menjadi pembeda. Kalau tidak salah itu dalam bentuk lingkaran-lingkaran lah yang ada warna biru, merah seperti itu. Ada kalau tidak salah, ada yang dikatakan eksklusi, kemudian ada yang inklusi, kemudian ada integrasi, dan juga ada segresi. Itu jelas sekali di mana masing-masing kata ini membedakan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun dalam kenyataannya di lapangan mungkin termasuk saya sendiri melakukan terhadap penempatan pendidikan inklusif ini. Nah,
inklusi ini bahwa semua semua peserta didik itu harus terlibat langsung. Tidak ada yang membeda-bedakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus harus ditempatkan atau memberikan perlakuan yang khusus, anak yang disabilitas juga seperti itu, tetapi dalam pendidikan inklusi ini, semua peserta didik harus dalam suatu tempat dengan perencanaan yang sama seperti itu. Mohon maaf, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Baik. Eh, masih ada Bu Elin? Halo Bu Cukup Elin, Ibu, terputus ya? sudah cukup. Iya Bu Elin, masih ada kah? Tidak, Ibu. Terkendala jaringan kali ya Bu Elin? Halo Bu Elin, masih ada? Halo, Oh, cukup ada atau mau Ibu. ditambahkan Bu Elin? Sebentar ya jaringan. Tapi suaranya terdengar jelas Ibu. Mohon Ya, maaf tadi semuanya. terputus sudah dengar, sudah jelas Ibu. Cuman pas di sesi terakhirnya sedikit terputus Bu. Sudah cukup Suaranya Ibu. Ibu nggak keluar Ibu. Oh, ini berarti alatnya ya Oke, yang berkurang. Ya, mohon maaf. ya ya. Itu saya. Lanjut Ibu, boleh dilanjut. Oh, Bu Elin sudah cukup? Apa mau ditambah? Kalau saya memaparkan barusan sudah panjang lebar, Udah, tadi terdengar udah tidak? saya tanggap. Cuma pas di sesi terakhir Ibu terputus gitu. Oh, iya, sudah Cukup cukup Ibu. saja. Oke, baik. Ya, Dari sudut pandang Ibu Elin itu tadi yang dipaparkan bahwa semua anak apa dengan baik itu hambatan anak-anak berkebutuhan khusus dan itu memiliki hak yang sama di dalam proses pelayanan pembelajaran. Yang tadi dipaparkan Ibu betul. Elin seperti itu. Baik, Ya. terima kasih Bu Elin. Tadi sudah cukup jelas panjang lebar, cuma hanya di terakhir sesinya takutnya ada hal tambahan yang Ibu akan sampaikan, tapi terkendala dengan jaringan mungkin tadi terputus gitu ya, yang Oh di iya, sesi terakhir. Baik, ya terima kasih Bu Elin. Baik, selanjutnya Bu sama-sama. Yuniar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk guru-guru hebat semua dan fasilitator Ibu Eni. Kalau menurut saya, pendidikan inklusi itu memang sekarang itu menjadi hal yang paling umum ya Bu ya, di setiap pendidikan, di satuan pendidikan. Dan itu pun terjadi di sekolah saya bahwa memang terdapat ada beberapa anak yang ABK. Nah, yang ketertarikan saya dengan topik bahasan yang Ibu sampaikan tadi bahwa adanya kolaborasi dengan rekan satu tim ya, rekan satu sekolah gitu. Nah, hal yang mendasari ini dari yang Ibu paparkan itu adalah asesmen atau identifikasi serta paparan tentang profil belajar siswa ya Bu ya. Nah, kadang kita yang sebelumnya tidak mengetahui tentang pendidikan inklusi hanya mengidentifikasi secara langsung, tidak berdasarkan ya Bu ya, tidak berdasarkan data. Sedangkan untuk menentukan anak berkebutuhan khusus itu kita harus memerlukan data yang akurat sehingga nanti apabila kita berkumpul dengan rekan satu tim itu apabila kita menunjukkan data yang akurat, maka tim yang lain pun atau rekan yang satu sekolah pun mengerti gitu akan adanya permasalahan pada peserta didik gitu. Kadang kita lupa dengan adanya bukti data yang tertulis atau bukti data yang otentik. Biasanya kita hanya mengasesmen atau mengidentifikasi secara kasat mata gitu ya Bu dalam di lapangan gitu tanpa dengan adanya bukti itu. Tapi betul barusan sebagai tambahan juga Bu ya manfaat dari Ibu bahwa memang betul adanya harus ada profil belajar siswa itu sehingga kita nanti apabila anak didik saya pindah ke kelas berikutnya itu akan dipaparkan kembali ke guru yang selanjutnya gitu. Jadi sehingga nanti ada kolaborasi selanjutnya tentang anak peserta didik. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, Bu Yuniar, terima kasih.
Jadi sudut pandang Bu Yuniar ini terkait dari bagaimana proses pengadministrasian ya. Jadi berarti Ibu lebih kepada kerangka UDL-nya. Kalau tadi yang dibahas tentang Ibu Yuniar ya. Nah, terkait tentang inklusif juga memang seperti itu. Salah satu kuncinya memang harus mengacu kepada UDL seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Yuniar. Selanjutnya masihkah ada? Tadi ada satu Bapak siapa ya tadi yang angkat tangan? Saya Bu Pak Nur. Nurjaman. Ya. Mangga silakan Bapak. Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Fasilitator dan rekan-rekan, saya ingin menyampaikan berdasarkan pemahaman saya mengenai inklusif. Yang saya tahu inklusif ini berasal dari bahasa Inggris, yakni inclusion, yang artinya itu proses memasukkan atau mengikut sertakan. Sehingga inklusif ini diartikan sebagai sikap terbuka untuk menerima dan berinteraksi sesama, kalau di sekolah, sesama peserta didik meskipun memiliki perbedaan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ada peserta didik dan ada juga peserta didik berkebutuhan khusus. Inti dari inklusif ini mengajak atau mengikut sertakan semua peserta didik tanpa membeda-bedakan statusnya. Kemudian untuk pendidikan inklusif yang saya pahami adalah merupakan sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang perbedaan kebutuhan, kemampuan, serta minat dan bakat. Seperti itu mungkin Bu yang saya Baik. pahami mengenai inklusif dan pendidikan inklusif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nurjaman terkait dari pemahaman inklusif, dan alhamdulillah ada 7 peserta yang memang bisa memberikan pembahasannya terkait daripada inklusif. Jadi kesimpulannya yang dapat Ibu Bapak cermati dari sebuah konsep ataupun pemikiran Ibu dan Bapak terkait dari inklusi apa, Ibu dan Bapak? Dari keseluruhan. Jadi kesimpulannya apa? Dari tentang pemahaman inklusif. Yang tadi Ibu Rini, Ibu Yuniar, Ibu Elin, Bapak Nurjaman, yang lainnya telah berkomentar tentang inklusi. Kesimpulan dari diambil garis besarnya itu apa? Jadi pembahasan tentang inklusi itu. Ada yang mau bisa menjawab? Kan dalam ini komitmen kita terhadap inklusi, kita komitmen bersama nih dalam nilai-nilai keyakinannya yang mendasari tentang inklusi. Ada yang bisa menjawab Ibu dan Bapak dari keseluruhan Ibu dan Bapak ketika menjawab tadi sudut pandangnya tentang inklusi? Boleh berpendapat, Bu? Boleh Bapak? Ya, mohon izin. Baik. Kalau secara pemahaman saya, inklusi merupakan sebuah sistem yang diberikan kepada peserta didik dengan harapan peserta didik mendapatkan fasilitas tanpa adanya pembedaan status, baik bersifat fisik ataupun hal yang membedakan yang lainnya. Seperti itu mungkin, Bu. Mohon. Baik. Terima kasih Bapak Nurjaman. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak yang hebat, yang luar biasa. Ternyata sudut pandang Ibu dan Bapak itu sangat luar biasa tentang inklusi. Ibu dan Bapak yang sudah memahami tentang konsep daripada pendidikan inklusi. Jadi betul saya berikan kesimpulan dari semua kesimpulan ataupun jawaban-jawaban Ibu dan Bapak bahwa inklusi itu adalah pemberian hak-hak pembelajaran terhadap anak-anak tanpa terkecuali anak-anak seperti apapun, tidak adanya diskriminasi, tetap kita harus memberikan layanan hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak misalkan di sini di sekolahnya tidak ada guru GPK, belum ada misalkan ya, guru yang ahli. Ada peserta didik yang memang masuk notabene yang disabilitas. Ibu dan Bapak harus memahami dulu nih disabilitas dan pendidikan khusus. Kalau misalkan namanya sekolah
udah ada anak yang misalkan tunawicara, disleksia, ataupun ADHD, itu mah sekolah penyandang inklusif. Nah, harus membedakan dulu pemahamannya, dikomitmen dulu nih. Bukan berarti sekolah itu ada anak berkebutuhannya. Oh, itu mah anak inklusif. Nah, ada label itu, ya. Oh, itu mah guru inklusif. Ada kan istilahnya seperti itu? Ada, itu mah sekolahnya sekolah inklusif. Tidak bisa seperti itu, Ibu dan Bapak. Jadi bahasa-bahasa seperti itu harus diklarifikasikan bahwa dengan adanya peserta didik yang memang anak berkebutuhan khusus dan anak yang disabilitas yang ada di sekolah kita bukan berarti melabelkan dia menjadi anak inklusif. Ya, jadi pemahaman inklusi di sini adalah secara umum, keseluruhan. Jadi pemahaman pemberian pembelajaran memenuhi hak-hak semua, baik itu kebutuhan, keterbelakangannya ataupun hambatan ataupun kelebihan kekurangannya bagi peserta didik tanpa ada diskriminasi bagi anak-anak yang kurang beruntung, baik itu anak yang berkebutuhan khusus, baik itu anak-anak yang disabilitas, sesuai dengan Permendiknas tentang pendidikan inklusif nomor 70 tahun 2009. Semua layanan pendidikan harus diberikan secara menyeluruh. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, terkait dari itu, Ibu dan Bapak, jadi Ibu dan Bapak memiliki suatu komitmen yang sama, yang pada dasarnya memberikan pelayanan. Nah, yang jadi bahan pertanyaan kembali lagi dari saya, apakah Ibu dan Bapak sudah melaksanakannya di sekolah setiap masing-masing? Sudah. Dengan memberikan pelayanan semua, ataupun apakah Ibu sudah melaksanakan kegiatan pendidikan inklusi di sekolah Ibu dan Bapak? Boleh kalau mau berkenan menjawab dengan angkat tangannya? Ibu dan Bapak izin saya minum, boleh ya? Boleh Ibu dan Bapak kalau mau sekiranya mau menjawab? Ibu Surpa boleh mau menjelaskan? Baik Ibu Surpa, silakan. Ibu dan Bapak izin saya minum sebentar ya. Karena mohon maaf, saya baru pulang hari ini Bintek tentang sama pendidikan inklusif dengan ini, jadi baru nyampe saya langsung dibuka. Jadi izin saya minum. Mangga Bapak Ibu Sufia. Alhamdulillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kebetulan karena sekolah saya ya Bu, SD pendidikan inklusif, alhamdulillah di sekolah kami sudah melayani, walaupun di sekolah kami itu tidak ada guru khusus ya untuk anak-anak yang inklusif. Tetapi alhamdulillah walaupun di sekolah kami belum ada yang guru yang khusus untuk anak-anak inklusif, tapi guru-guru di sana sangat melayani dengan baik. Terus untuk ke orang tua juga selalu menjelaskan, dan kepada anak-anak juga selalu menjelaskan bahwa di sekolah kami itu banyak yang ABK ya Bu ya, yang berkebutuhan khusus. Selain yang disabilitas juga banyak yang ABK-nya Bu. Tapi alhamdulillah guru-guru di sekolah kami itu melayani dengan sangat sabar, walaupun guru-guru ada beberapa yang pernah latihan ya Bu ya, pelatihan tentang pendidikan inklusif, yang belum juga alhamdulillah sangat sabar dan ikhlas untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Kebetulan saya juga dikasih ya sama Allah dengan anak yang istimewa ya Bu ya, alhamdulillah. Maka dari itu alhamdulillah saya juga terpilih dengan adanya pendidikan inklusif ini, saya untuk belajar untuk diri saya sendiri ya Bu ya, untuk ke anak saya yang alhamdulillah ya, anak ketiga diberikan anak yang istimewa Down syndrome ya Bu ya. Terus dengan adanya Bintek ini begitu punya pengalaman ya Bu ya, bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti anak-anak disabilitas ataupun anak-anak yang ABK Bu. Alhamdulillah, jadi saya juga ingin ya lebih mendalami untuk pendidikan inklusif Bu. Dan alhamdulillah beberapa kali, udah 3 kali ya saya terpanggil, dan alhamdulillah saya juga sekarang
banyak ya, banyak masukan-masukan dari Ibu, terus ilmu dari Ibu. Terima kasih banyak atas dukungannya, walaupun tugas-tugas saya ada yang kendala ya beberapa hari, tapi alhamdulillah kalau ditunda, kalau mundur sayang sekali gitu ya, karena emang saya sangat membutuhkan ilmunya. Karena ya itu tadi ya Bu ya, karena saya menganugerahkan anak gitu ya, diberikan kesempatan mempunyai anak yang istimewa. Jadi saya harus tetap semangat ya Bu ya. Pastinya Ibu. Ya, Baik. ya Sudah Ibu cukup. cukup? Oh, Ya baik. cukup. Ya. Terima kasih Ibu Sufia. Subhanallah sangat luar biasa. Saya apresiasi buat Ibu Sufia. Dari Ibu seorang ibu yang begitu luar biasa ketika ibu memiliki anak titipan dari Tuhan itu, anak yang mengalami hambatan Down syndrome, bukan Bu? Ya, Down syndrome Bu. Oh, tiga-tiganya apa hanya satu? Cuman satu yang anak ketiga Bu. Oh ya, tidak jadi masalah Ibu dan Bapak, karena untuk yang Down syndrome ini adalah juga titipan dari Allah ya Ibu ya. Jadi semoga Ibu sabar, selalu kuat. Ibu ngajar di SD, SMP atau TK? Di SD. Oh di SD. Berarti pengalaman juga Ibu selain mengalami berhadapan dengan peserta didik yang lainnya, Ibu berangkatnya dari pengalaman sendiri bagaimana menangani anak yang berkebutuhan ya Bu ya. Salah satunya adalah anak yang Down syndrome. Jadi garis besarnya kalau anak yang memiliki anak Down syndrome itu biasanya kalau ini biasanya genetik tapi dari jauh Bu. Misalkan Ibu memiliki saudara yang jauh dari saudara Ibu tapi yang bukan yang dekat tapi yang saudaranya jauh yang memiliki juga Down syndrome seperti itu ya. Jadi Ibu dan Bapak tahu kan jenis-jenis hambatan Down syndrome Ibu dan Bapak yang lain? Down syndrome itu yang 1000 wajah gitu ya. Wajah Mongol gitu ya. Tetap semangat Ibu Sofia. Tiket surga insya Allah untuk Ibu. Sabar kuncinya ya Ibu. Hal apapun itu adalah anugerah dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Tetap adalah apapun itu anak buah hati kita. Tetap jaga dan Ibu tetap semangat. Jangan pernah berkecil hati. Apapun orang yang berbicara tentang anak-anak kita itu adalah anak kita, anak terhebat kita. Karena kenapa saya termotivasinya ya Bu ya, Dokter Hasan ya, di sini ada dokter anak, sampai saya dimarahin ya Bu sama suami di saat saya curhat bahwa anak saya itu penyandang Down syndrome. Ternyata dia dokter anak sendiri dulunya gitu ya, terlahir dengan Down syndrome Bu. Terus saya ikut komunitas Down syndrome yang ada di Indonesia. Ternyata kita juga jangan berkecil hati ya Bu ya. Iya, ternyata betul. tergantung didikan kita sendiri gitu ya. Ternyata ada yang penyandang Down syndrome itu bisa sama dengan anak-anak yang lainnya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi desainer atau koki gitu ya Bu. Jadi dari situ saya semangat dan termotivasi. Ternyata ada kelebihannya Bu. Ya, terus sebelumnya saya juga ngobrol ya sama Ustadz Oki. Ternyata Ustadz Oki juga sama. Dari situlah anaknya yang mengalami Down syndrome. Iya betul. Iya. Tetap semangat Ibu, pokoknya apapun itu ya. Bahwa di dunia ini bukan hanya Ibu, masih banyak. Berarti bersyukur ya Ibu ya. Tetap semangat ya Ibu. Selain Ibu bertugas menjadi guru dan menjadi orang tua yang hebat ya. Baik, selanjutnya adakah yang mau menjawab kembali terkait dari apakah Ibu dan Bapak sudah melaksanakan pendidikan inklusif yang penyetaraannya Ibu dan Bapak sudah paham tadi tentang komitmen apa tentang pendidikan inklusif. Nah, bagaimana di situasi di kondisi sekolah Ibu dan Bapak? Satu lagi yang akan menjawab. Boleh, silakan ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu dan Bapak selama ini mengobservasi di sekolah atau di mana? Bu, sekolah. Di sekolah. Berarti tentu saja di sekolah Ibu dan Bapak sudah menjadi sekolah pendidikan inklusif. Dengan secara tidak langsung, Ibu dan Bapak terpanggil di sini adalah Ibu dan Bapak seorang GPK. Berarti GPK itu sudah bertugas di sekolahnya untuk menerima anak-anak berkebutuhan ya Ibu dan Bapak ya. Iya. Jadi, betul Bu. Baik. Ibu Bapak sebentar. Berbagi?
sebentar, mohon maaf. Saya sambil di rumah sakit, Bu. Oh Jadi iya Bapak. karena anak tadi ada anak saya yang bukan anak saya, anak pribadi, tapi anak didik saya tadi pingsan di Peserta sekolah, didik, terus iya. langsung sekarang dibawa ke rumah sakit. Jadi mungkin saya sambil mendengarkan sambil di rumah sakit, Bu, karena merasa Boleh Bapak di tapi off aja kalau itu. iya, tapi sedikit berbagi, Bu, Boleh, boleh. untuk pendidikan inklusi seperti teman-teman tadi bilang, betul bahwa kita mengakomodir semuanya, dianggap sama. Kalau saya di sini ada beberapa saya juga, tapi mengalami bukan disabilitas. Kalau saya mungkin ABK, Bu, ya. Artinya yang memiliki dari yang kata Ibu bilang tadi itu tentang dari sisi pengetahuan dan emosional gitu. Betul. Dan sudah ada penanganan, termasuk juga sekolah inklusif. Saya bersama teman-teman, cuma yang kebetulan hari ini dapat giliran saya gitu. Ada sekitar 13 orang, tapi rata-rata di sini yang saya dapat adalah keterbatasan dari penguasaan bacaan yang penggabungan Dari kalimat intelektual ya Pak Oli ya. iya, sama emosional ada, tapi tidak banyak yang emosional. Dan sekarang sedang berjalan kegiatan ini dengan pendampingan. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan untuk di sekolah saya. Terima kasih Ibu. Baik. Mohon maaf. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Silakan Bapak Sama-sama. untuk bertugas. Kasihan ya. Sebenarnya Ibu dan Bapak berhubung di sini baru azan, saya di ini dulu ya untuk adzan asar ya. Mohon maaf. Baik, alhamdulillah sudah selesai azannya. Baik, Bapak Irwansyah, mau menambahkan Bapak? Iya, Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya sama alhamdulillah kita juga sudah menyelenggarakan SPPI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Tapi kodarullahnya kita satu kelas itu kebetulan dapat 3 gitu siswanya. Nah, 2 siswanya itu laki-laki dan 1 perempuan. Nah, ini kami menemukan kendala saat ini kebetulan Bu, pas banget kan ya. Kendalanya itu adalah diagnosa kedua anak ini adalah gangguan emosional ya, gangguan emosional, behaviornya kayak gitu ya. Kita sudah komunikasikan kepada ahli, dalam hal ini psikolog, sehingga di awal masuk tahun ajaran kemarin itu mereka sering berantem kayak gitu. Jadi kalau ketemu itu kayak itu aja, Tom and Jerry berantem kayak gitu, dan berantemnya kadang hebat gitu. Dan rentannya itu bisa 2 minggu, 3 minggu, sehingga setelah 3 bulan pertama masuk mengasuh ke semester 1 ini, kan semester 1 ini kita sistem belajarnya online offline. Nah, ada pertanyaan saya, Bu. Sebenarnya kan pendidikan inklusif itu kan hak Gimana sama Pak? kepada anak ya, dan ini juga pertanyaan dari orang tua siswa ini. Inklusi itu kan anak-anaknya kan mendapatkan hak yang sama, mengikuti pelajaran di sekolah kayak gitu kan ya. Nah, ini mewakili pertanyaan orang tuanya, ada satu anak yang gitu kan. Apakah ini sudah tepat kami lakukan sistemnya itu 1 hari anaknya masuk supaya nggak ketemu, kebetulan 1 kelas gitu Bu. Jadi 1 hari masuk, 1 hari 1 hari dia di rumah, jadi tidak ketemu. Nah, kita buat seperti ini memang kami mengalami plong kayak gitu ya, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan. Siswa lain juga 20 lebih siswa itu merasa tenang gitu ya, tidak merasa cemas kalau mereka berantem hebat kayak gitu. Ini kita treatment ini kita sudah lakukan 2 bulan, tapi dalam pendampingan gitu, dalam pemantauan. Nah, kemarin kami sudah lakukan itu kayak bridging lah, penjembatan mau masuk semester 2 nanti. Saya main ke rumah, kita pertemukan gitu ya, orang tuanya terlibat, kita masak bareng kayak gitu. Tapi yang kalau kita tangkap ya, kita observasi, kita lihat itu kayaknya mereka itu belum klik, masih kalau ketemu gitu kayaknya masih mau cakar-cakaran, masih mau berantem kayak gitu Bu.
Nah, 2 pertanyaan itu sih Bu, apakah strategi ini sudah benar menurut Bu Heni kayak gitu ya, yang kami lakukan ini. Kemudian nanti semester 2 kalau katakan kita anggap ini kayaknya masih sulit ditemukan 2 anak ini gitu kan ya. Apakah kami masih boleh gitu ya melakukan hal yang seperti itu Bu? 1 hari online, 1 hari offline gitu. Baik, Terima kasih terima Bu kasih Bapak Heni. Irwansyah. Terkait dari ini, selain observasi kegiatan yang di sekolah Bapak, juga Bapak mendapatkan kasus yang memang sangat lumayan komplik ya Pak. Bapak ngajar Betul. satuan pendidikannya SD SMP? Saya saya sekarang di SMA. Yang kasus ini SMA atau SMP? SMA kelas 11. Oke, baik Ibu dan Bapak, terutama khususnya untuk Bapak Irwansyah, ketika menghadapi anak peserta didik yang memang itu kan gangguan secara emosional, apakah Bapak sudah melakukan identifikasi? Sudah. Sudah, oke. Nah, gangguan emosional ini mungkin banyak latar belakang ya Ibu dan Bapak. Jadi apakah dari faktor lingkungan, apa yang menyebabkan anak tersebut penekanan emosionalnya kurang stabil, seperti itu. Nah, ada juga memang dari faktor genetik ataupun misalkan dari pola gaya hidup, biasanya makanan seperti itu, ataupun apakah dia memang asik dengan menggunakan gadgetnya begitu lama, itu banyak faktor gitu. Nah, salah satunya dari lingkungan dulu. Ibu dan Bapak harus menemukan dulu nih, apa yang menyebabkan anak itu, yang emosionalnya yang kurang stabil. Bahkan kalau untuk anak SMA sih udah jenjangnya udah dewasa ya, jadi ketika penanganannya juga memang harus ekstra gitu loh. Harus ada bimbingan khusus, bimbingan konseling, itu melibatkan daripada KPAI biasanya. Karena ditakutkan ada ketidakterimaan kedua orang tua itu ya. Jadi nanti takutnya ujung-ujungnya akhirnya mereka saling dendam gitu. Nah, di sini Ibu dan Bapak kalau misalkan Ibu dan Bapak tidak menemukan titik temu dari hal ini, Ibu dan Bapak boleh untuk bekerja sama dengan stakeholder. Makanya ketika Ibu dan Bapak sudah berkomitmen menjadi sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif, itu Bapak tidak bisa berdiri sendiri. Itu tadi kan di bagian ini adanya kemitraan. Di belakang di ULD itu juga ada. Kita adanya kemitraan, jalin komunitas dengan yang lain. Jadi Ibu dan Bapak tentu saja kalau hanya mengandalkan guru yang ada di sekolah, itu Ibu dan Bapak mungkin kalau kasusnya terhadap Bapak Irwansyah karena untuk jenjang SMA, itu mungkin belum ada titik temu. Jadi Ibu dan Bapak harus melibatkan dari pihak ketiga. Baik itu biasanya ke perlindungan anak KPAI ya, Ibu dan Bapak, makanya kalau ini baik itu KPAI, Dinsos, rumah sakit, sekolah luar biasa, terapis, itu harus berkomitmen dengan kita, harus menjadi mitra gitu. Jadi ketika anak-anak kita yang dihadapi dengan kita sudah ada kemitraan dengan mereka. Mereka tidak akan kaget dan tidak akan merasa ini anak apa ya, kenapa ya gitu. Tidak, sebelumnya kita harus berkomitmen dulu. Kalaupun sekarang kasusnya di Pak Irwan itu memang belum ada kemitraan, yang Bapak sudah lakukan adalah sudah baik. Nah, bagaimana solusinya? Kalau untuk sekarang itu memang coba di daerah Bapak kalau ada KPAI itu bisa untuk minta dikonsultasikan kedua belah pihak antara si anak yang satu dengan ini. Itu tanpa berbayar, Bu, Bapak. Kalau misalkan Ibu Bapak berbicaranya tentang pendidikan inklusif bahwa ada anak-anak tersebut itu tidak akan berbayar dan diminta untuk konsul seperti apa. Keduanya, pertanyaan Bapak terkait dari pembelajaran yang memang apakah boleh di jeda waktu? Kalau situasinya seperti ini, itu boleh, Pak. Boleh. Tidak, karena untuk pembelajaran anak berkebutuhan di sekolah pendidikan inklusif itu fleksibel. Bagaimana memfleksibelkan? Harus fleksibel justru. Yang penting capaian pembelajaran terhadap anak itu Ibu dan Bapak bisa tercapai. Dan itu tidak menjadi CP-nya harus begini, tidak harus. Yang penting fleksibel aja. Kalau Bapak memang itu komitmennya ketika daring itu berhasil, silakan Bapak lakukan, ya. Tetapi tidak dirugikan satu sama lain. Adanya koordinasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah, dengan guru ataupun dengan orang tua. Bahwa pembelajaran yang Ibu dan Bapak laksanakan ini karena ada alasan tersendiri karena menangani anaknya seperti ini. Jadi takutnya nanti kalau miskomunikasi, sudut pandang orang tua yang lainnya akan berbeda. Kok diistimewakan sih? Kok seperti ini? Padahal kasusnya bukan seperti itu gitu ya. Boleh Bapak, boleh di satu daring, satu tatap muka di KBM, ataupun misalkan Ibu dan Bapak ada waktu di luar jam pembelajaran juga boleh ya. Terus Ibu dan Bapak kalau untuk menemui anak-anak yang gangguan emosional itu tidak diperuntukkan juga waktu yang begitu banyak. Misalkan kita belajar di sekolah sampai
berapa jam. Untuk anak-anak yang memang mengalami hambatan secara emosional, itu ada alokasi waktu yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan hanya 1 jam atau 2 jam itu tidak jadi masalah. Karena kan anak hambatan seperti ini memang tidak bisa fokus kalau berlama-lama. Yang akhirnya muncullah permasalahan-permasalahan yang tidak kita ketahui, ataupun yang seperti kasus Bapak sampai ribut, apalagi kan anak SMA mah pukulannya juga bukan pukulan biasa ya Ibu dan Bapak. Dan jangan salah, anak ADHD itu lebih tenaganya itu 2 kali lipat lebih besar gitu dibandingkan anak-anak yang lain seperti itu. Jadi tidak ada masalah Bapak, untuk Bapak Irwansyah buatkan saja di asesmennya kasus yang terjadi hambatannya seperti ini dan solusinya Bapak seperti ini. Seperti itu ya Bapak ya. Baik. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Untuk selanjutnya kita kembali lagi kepada pembahasan terkait daripada materi yang Ibu dan Bapak sudah pelajari pada hal ini. Berarti Ibu dan Bapak sudah paham ya, sudah memahami terkait bagaimana komitmen tentang pendidikan inklusif tersendiri. Ternyata saya lihat banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekitar Ibu dan Bapak. Dan Ibu dan Bapak sudah menyikapinya dan antisipasi dalam pembelajaran hal terkait daripada inklusi ini. Nah ini ya Ibu dan Bapak terkait daripada kerangka ini. Ibu dan Bapak secara urgen itu pembelajaran bertujuannya untuk secara reflektif, cerdik, dan otentik. Nah, Ibu dan Bapak, kalau boleh saya tahu, ketika Ibu dan Bapak paham tentang UDL, Universitas Design Open Learning ini, menurut Ibu dan Bapak, langkah apa yang sudah Ibu dan Bapak lakukan yang sesuai dengan UDL? Apa yang sudah Ibu dapat, apakah dalam pembuatan program, apakah di oh ternyata ini masuk loh, saya itu di dalam UDL, oh saya membuat kerangka ini nih, kayak mau tentang ruang kelas, pengelompokan seperti itu, oh berarti ini sudah sesuai dengan UDL. Nah, boleh Ibu dan Bapak berkenan siapa yang akan memberikan penjelasan terkait daripada kerangka kerja di UDL yang sudah Ibu dan Bapak lakukan di sekolah Ibu dan Bapak. Silakan, boleh. Yang Ibu dan Bapak dijawab pertanyaan yang baik, Ibu Rini, kami persilakan Ibu Rini. Bismillah, mencoba menjawab ya Ibu ya. Iya, Ini nggak mah apa-apa Bu Rini. pendapat saya mungkin saya ketika pembelajaran yang mungkin dari prinsip UDL yang telah saya laksanakan mungkin di aksi dan ekspresi Bu. Ini takut salah ya Bu ya, tapi kalau salah Nggak apa-apa, Ibu nggak apa-apa, kan di sini sharing. ya, minta diperbaiki. Ya. Misalnya yang saya ketahui setelah belajar di BIMTEK ini, di aksi dan ekspresi ini saya meminta kepada peserta didik ya Bu ya, sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka untuk produk yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah itu Bu ya, misalnya saya kebetulan adalah guru pendidikan Pancasila Bu, di mana ada materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Saya memberikan kepada peserta didik adalah diberikan kebebasan untuk produk yang dihasilkan ketika diskusi itu boleh berbentuk puisi, boleh berbentuk poster, boleh berbentuk nyanyian sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu Bu, mohon koreksinya apabila salah. Terima kasih. Baik, baik Ibu Rini, satu-satu dulu, apakah mau langsung dijawab atau yang lainnya juga apakah ada terkait dari kerangka kerja yang Ibu Bapak sudah lakukan dari apa nih yang ini ternyata masuk di UDL nih. Misalkan pengajaran dan pembelajaran. Tadi kalau Bu Rini memberikan gambaran bahwa metode yang Ibu berikan itu ketika di P5 ya, project ya, itu lebih menekankan mengikuti daripada minat bakat daripada peserta didik. Berarti Ibu Rini sudah melaksanakan identifikasi dan asesmen. Dia bisa mengkelompokkan bagaimana peserta didiknya sesuai dengan hambatan peserta didik itu sendiri, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang kekurangannya, sehingga Ibu Rini mengkelompokkan, misalkan ada yang suka dengan minat membaca atau membuat puisi, menggambar, dikelompokkan di dalam pembuatan satu proyek. Mungkin begitu ya Ibu Rini ya? Iya Bu, di pembelajaran juga Bu, di pembelajarannya juga. Iya, karena ketika
sekolah kita mau melaksanakan PPDB, Bu. Jadi di Hmm. awal ketika MPLS itu diberikan seperti ini, Bu, kuesioner yang menggunakan Hmm. Aku Pintar, Bu, untuk menentukan gaya belajar, sehingga dari sana terlihat anak tersebut masuk kategori kepada gaya belajar kinestetik, visual, ataupun audio. Jadi dari sana Hmm. dasarnya, Ibu. Itu. Hmm. Terima kasih. Baik, Bu Rini berarti sudah masuk nih ke kerangka Universitas UDL ya. Ternyata bagaimana proses pembelajarannya, berarti maksudnya ke tujuan kalau Bu Rini. Di tujuan ini adalah Bu Rini itu bagaimana merefleksikan dan begitu cerdik Bu Rini memilah dengan pembelajaran seperti itu. Berarti sudah masuk, betul Bu Rini. Bu Rini waktu menjawab di LMS juga seperti itu, sesuai dengan kerangka yang di itu. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Insya Allah ya, Sama, mudah-mudahan Ibu. ketika pemaparan Bu Rini itu sesuai dengan pengalaman Ibu Rini di kelas. Memang pengalaman ketika menghadapi peserta didik kita sesuai dengan real, itu adalah akan menjawab dari setiap tugas-tugas yang Ibu Bapak laksanakan di LMS. Itu akan terpecahkan gitu ya, kalau Ibu dan Bapak memang menghadapi langsung secara langsung seperti itu. Baik Bu Yuniar, kami persilahkan. Bu Rini makasih ya. Bu Yuniar, mangga. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu Bu. Yuniar, ada yang mau Terima disampaikan Bu kasih, Yuniar? Dr. Bu Heni. Baik, Ini hanya berbagi saja, Bu. Mungkin ya. awalnya saya tidak tahu bahwa itu prinsip UDL, tapi setelah mendalami penerapan ini tentang UDL, ternyata saya sudah melakukannya gitu. Ada peserta didik saya, tapi itu anak kelas 6 ya Bu, itu mengalami hambatan low vision. Tadinya dia memang seringnya duduk di bangku yang kedua atau ketiga, tetapi ternyata karena dengan hambatan itu dia mengalami keluhan bahwa Bu, saya tidak jelas penglihatannya Bu. Akhirnya disarankan untuk memakai kacamata dan duduk di bangku paling depan gitu. Kemudian ada satu lagi di kelas 6 yang B-nya itu mengalami hambatan pendengaran, kurang pendengaran. Jadi dia itu mendapat pelajaran itu dengan tekstur bibir dari gurunya gitu. Jadi meskipun dia awalnya lebih senang di belakang gitu karena dengan berkumpul dengan teman-temannya, tetapi setelah dilakukan komunikasi dengan peserta didiknya pun mau, akhirnya di depan dan mengikuti pembelajar dengan melihat mimik gerak bibir gitu. Jadinya mungkin itu penerapan dari ruang kelas. Begitu mungkin Ibu hanya berbagi. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik Bu Yuniar, terima kasih. Berarti sebetulnya memang Ibu dan Bapak sebetulnya sudah mengalami dan melaksanakan, cuman tidak paham ini masuknya kemana nih gitu ya. Ini apakah masuknya ke dari apa namanya kerangka UDL-nya yang sebelah mana? Nah, apakah masuknya ke tujuan ataupun kemana? Nah, ini setelah Ibu dan Bapak belajar di kegiatan ini di setiap modulnya, Ibu dan Bapak mungkin bisa membaca bagaimana pemahaman tentang UDL ataupun misalkan pemahaman tentang materi-materi lainnya. Ternyata ketika kita dibahas sekarang, oh ternyata saya pernah mengalami, oh saya pernah mengenai seperti itu ya. Jadi kasus yang dilakukan Bu Yuniar ini sudah dilakukan secara reflektif ya. Reflektif berarti di dalam tujuan UDL juga, di bahwa kegiatan Bu Yuniar di kelasnya menangani peserta didik yang mengalami hambatan tunawicara gitu ya. Untuk tunawicara mungkin men-setting tempat duduk karena mungkin secara kasat mata ketika kita memang menghadapi peserta didik di kelasnya mengalami hambatan wicara, Ibu beda lagi dengan space delay, beda lagi dengan wicara, beda lagi dengan tunarungu. Kalau tunarungu pendengaran dan berbicara tidak bisa. Kalau bicara dia mendengar tapi berbicaranya agak ini. Kalau space delay antar berbicara dan intelektual itu ada perbedaan. Yang dihadapi oleh Bu Yuniar mungkin wicara ya. Kalau mendengar mungkin bisa Bu Yuniar. Kasusnya Iya, mendengar ya. Berarti tadi apa? rungu dan low vision Bu. Ada yang rungu dan vision. Oke. Berarti Bu Yuniar telah mendesain cara posisi duduk ya?
Bagaimana Betul, Bu. mengkelompokkan posisi anak tersebut duduk. Di dalam tugas kemarin di modul, Ibu dan Bapak diperintahkan juga untuk mendesain bagaimana posisi peserta didik. Nah, kasusnya kalau terjadi terhadap Bu Yuniar, betul sekali. Kalau Ibu dan Bapak belum ada guru GPK yang ahli di dalam bicara ataupun terapis untuk bicara dan rungu, posisikan peserta didik itu di depan kita karena dia dipaksakan untuk mendengar dan melihat bahasa bahasa tubuh atau bahasa orang bicara kita gitu, misalkan agak sedikit keras karena dipaksakan, kalau apalagi kalau tidak menggunakan ABD, alat bantu dengar ya, jadi dia itu akan lebih memaksakan mendengar apa yang kita bicarakan. Jadi posisinya adalah di depan. Jadi ketika kita berdiri itu berhadapan dengan peserta didik yang tunawicara ataupun yang rungu. Nah, jadi kita akan kondusif, kita fokus ke yang lain juga, tapi anak-anak juga akan melihat, yang tunarungu akan melihat kita. Karena kalau anak yang tunarungu dan bicara, kalau secara intelektual itu tidak jadi masalah. Dia disebutnya dengan disabilitas karena dia hanya mengalami bicara dan pendengaran. Tapi kalau secara intelektual, dia bisa mengikuti program ataupun kurikulum yang ada. Jadi setting di dalam kelas Bu Yuniar itu sudah memberikan posisi untuk bagi anak-anak yang tunarungu dan tunawicara seperti itu. Sudahkah dilaksanakan ketika di dalam tugas modul, Bu? Bu Yuniar? Bu, Masih yang ada? kemarin tugas penerapan tata ruang kelas sudah. Betul. Ya, dalam penerapan tata ruang kelas. Jadi Ibu dan Bapak juga maksudnya itu adalah bagaimana menyeting ataupun mengkelompokkan di mana saja nih posisi anak dan pelayanan seperti apa yang Ibu Bapak lakukan. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih Bu Yuniar. Baik, ada yang berkenan lagi untuk bisa menjelaskan? Ibu boleh Terkait. bertanya, maaf? Boleh, Bapak. Silakan. Iya. Maaf tidak on cam, Bu. Nggak apa-apa, Bapak Oli, silakan. Kalau saya kan guru BK, terus Iya, ke betul. kelas itu kebetulan yang tadi saya sebutkan itu ada satu, tapi bukan anak bimbingan saya gitu. Kelas 7 baru masuk. Dia betul-betul harus ada penanganan serius dalam artian bukan hanya lemah dari sisi intelektualnya, juga tingkat kefokusannya juga rada rendah, Bu. Jadi gimana ini solusi bagi saya? Kebetulan bukan anak bimbing saya. Nah, ini tugas saya di inklusi seperti ini harus bagaimana? Itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Assalamualaikum. Oli. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Oli, terima kasih. Tapi ada Bang, Iya, Bapak Pondok Adri. Terong, gue lupa TPS berapa. Jadi di DPT online nggak terdaftar, tapi di DPT ada. Masih muda kagak budaya? Iya, Bapak. Lupa lagi namanya. Masih muda ya, masih muda. Bentar ya, Ibu dan Bapak ini baca ke Bapak Adri. Mohon maaf Bapak Admin, saya mute. Baik, Bapak Oli, terkait dari pembahasan tadi Bapak Oli, itu kasusnya mungkin Bapak Oli sudah membuat identifikasi asesmen belum? Kalau misalkan belum, Ibu dan Bapak tidak boleh meraba-raba ya. Oh, ternyata anak ini nanti takutnya ketika sudah, Bu, asesmen yang sederhana waktu itu yang dibuatkan berdasarkan observasi pertama. Kemudian saya pernah telusuri juga ke SD-nya. Kemudian saya juga sempat mengundang orang tuanya untuk menginformasikan keberadaan anaknya. Dia kelas 7, usianya sekitar 12 tahun, Bu. Belum paham betul, jangankan untuk menyambung antara vokal konsonan atau konsonan vokal, agak susah mengenal huruf saja, agak berat. Jadi kadang lupa lagi gitu Bu. Itu belum beberapa hari, jangankan gitu ya Bu, berapa menit detik aja sudah dia kebingungan lagi gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, Pak. Observasi yang pernah saya lakukan kemarin beberapa saat ke belakang. Baik, Bapak sebagai guru BK kalau di SMP memang pasti diserahkan kepada Bapak ketika memang menghadapi anak-anak tersebut seperti itu, salah satu contohnya. Jadi yang Bapak harus tangani adalah benahi dulu Pak, ketika permasalahan tadi seperti Bapak, oh ternyata sudah dilakukan observasi, sudah dilakukan mungkin bimbingan secara khusus gitu ya. Nah coba Bapak melihat, Bapak berarti sudah mengukur tingkat kemampuan intelektualnya anak tersebut.
Nah, ketika itu mungkin Bapak boleh menyisihkan waktu kalau misalkan konsultasi dengan koordinasi dengan wali kelas di seluruh guru bidang dan orang tua melibatkan terkait dari penanganan bimbingan secara khusus. Dalam arti Bapak boleh melaksanakan kegiatannya di luar jam ataupun misalkan penambahan alokasi waktu. Nah, untuk guru BK, kenapa harus disarankan ataupun untuk guru pendamping, kenapa harus disarankan masuk ke dalam Dapodik? Itu adalah salah satunya adalah penambahan waktu Ibu dan Bapak adalah sebanyak 7 jam. Jadi Ibu dan Bapak penambahan alokasi waktu di Dapodiknya itu adalah sebagai guru pendamping ataupun guru BK adalah 7 jam. Dan untuk peserta didiknya, Ibu dan Bapak harus jelas-jelas harus dimasukkan di link Dapodik gitu ya. Anak tersebut itu harus secara detail itu harus dimasukkan. Jadi ketika Ibu dan Bapak nanti akan menangani anak tersebut dengan secara bimbingan khusus, Ibu dan Bapak sudah memiliki tugas itu seperti itu. Dan kontribusinya kesepakatan Ibu dan atau Bapak dengan sekolah, dengan pihak sekolah dan para kepala sekolah, bagaimana kebijakan untuk penambahan waktu di 7 jam. Dan Ibu dan Bapak bisa lakukan hal itu atau untuk membimbing peserta didik itu dengan memberikan pendampingan secara khusus, secara internal ataupun eksternal, itu bagaimana proses pembelajaran. Tidak harus beberapa jam Ibu dan Bapak, 30 menit ataupun misalkan 1 jam, 60 menit, ketika memang itu fokus antara anak dengan kita, itu akan bisa berhasil. Dan tidak harus berjam-jam dalam arti penanganan terhadap anak-anak. Biasanya anak-anak seperti ini dengan 30 menit ataupun tadi kan kasus seperti Bapak sebentar lagi udah lupa, sebentar lagi sudah lupa. Itu harus intens, harus dengan menggunakan media juga. Bagaimana media itu bisa membantu ketika proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Bapak Oli. Iya, terima kasih Ibu. Seperti Ibu yang tadi sampaikan, anak yang 13 orang itu sudah saya sama operator sudah dimasukkan di dalam Dapodik. Kemudian cuma mungkin ini yang baru saya ketahui bahwa ada penambahan jam kalau seandainya dimasukkan ke dalam Dapodik menjadi ada tambahan 7 jam ya Bu. 7 Betul. jam, iya. Nah, 7 jam pelajaran mungkin ya Bu ya? Betul Pak. Iya. Kemudian saya juga pendampingannya 1 minggu 2 kali, itu juga tidak lama, paling sekitar 20 menit atau 10 menit, karena kadang-kadang berbarengan kami mengadakan pendampingan secara khusus itu Bu. Jadi terjadwal. Jadi paling misalnya 2 orang pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 8. Nah kemudian ganti lagi dengan beberapa orang gitu. Itu dengan tingkat penguasaan yang berbeda, itu sama-sama memiliki kekurangan dari pengenalan atau membaca. Sementara yang menghitungnya belum saya sentuh karena mungkin itu fokus dulu dengan membaca. Kalau kemarin saya sama teman-teman dan pihak sekolah sangat mendukung dengan apa yang kami lakukan, sehingga sempat juga terbersit dan sempat dibicarakan untuk lebih jauh khususnya kepada yang satu ini untuk ke psikologi Bu, nanti seperti itu untuk layanan yang lebih maksimalnya mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Oli. Berarti Bapak Oli sudah melaksanakan yang maksimal ya. Memang betul ketika pembelajaran itu tidak harus, kan tadi saya bilang harus fleksibel. Ketika memang menangani anak-anak yang memang perlu bimbingan khusus, perlu pelatihan khusus di dalam proses pembelajarannya, tentu saja kita harus memberikan kebijakan terhadap peserta didik. Tidak mungkin ketika anak itu memang kemampuannya secara intelektual. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak juga harus paham. Ketika misalkan kasusnya tadi Bapak Oli itu usianya 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau misalkan secara intelektualnya dia di bawah rata-rata, jadi usia kalender dengan usia pendidikan itu bisa dibedakan. Misalkan, Bapak Oli usia berapa tahun? Yang siapa Bu? Yang kasusnya sekarang 14 tahun ya kelas 7? Kelas 7 sekitar 12, 11 lebih lah Bu, 12 kurang lebih. Oke. Nah ini kasusnya 12 tahun. Ini di posisi karena kelas 7. tahun berjalan kan sekarang. Baik. Kasusnya usia 12 tahun di posisi kelas 7. Otomatis kalau misalkan untuk usia kalender, mereka akan mengikuti capaian pembelajaran sesuai dengan tupoksinya ya di dalam setiap modul. Kalau tapi melihat dari hambatan yang di penanganan secara khusus, itu adalah ada secara intelektual dan sosial ya. Nah ini yang kita menjadi benang merahnya harus bagaimana nih menanganinya. Jadi usia 12 tahun kalau intelektualnya di bawah, Ibu dan Bapak berarti memberikan pembelajarannya di usia, kalau dia misalkan
belum tadi kan kosakata belum mampu, terus ketika dibelajarkan lupa lagi, pemahamannya tidak langsung paham, harus berulang-ulang. Berarti ibu dan bapak harus mundur nih di usia dari 12 tahun, berarti anggap pembelajaran itu di usia 9 tahun atau 10 tahun. Berarti di posisi kelas 4 atau 5 SD. Jadi ibu dan bapak bisa membayangkan materi pembelajaran seperti apa yang akan disampaikan, diberikan kepada peserta didik yang mengalami hambatan intelektual. Nah, kalau walaupun tidak pelajaran anaknya SMP, usianya 12 tahun, tapi kalau tidak capaian pembelajarannya tidak mencapai, ibu dan bapak boleh mengadopsi ataupun misalkan di dalam pembelajarannya dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan hambatan intelektual itu di usia atau di 10 atau 9 tahun. Seperti itu. Berarti sudah tahu dong pemahaman pembelajaran usia 9 tahun di posisi kelas 4 atau kelas 4 dan kelas 5 seperti itu. Apakah jadi masalah? Tidak, karena memang hambatannya kan intelektual seperti itu. Jadi ibu dan bapak juga harus bisa melihat dulu, mengidentifikasi dulu jenis hambatannya seperti apa dan materi pembelajarannya juga seperti apa. Bu, bagaimana ini dengan penilaian ataupun misalkan kurikulum? Tidak harus dihilangkan, hanya diadopsi ataupun misalkan dimodifikasi gitu loh. Seperti apa nih untuk anaknya? Makanya ditentukan dulu jenis hambatan seperti apa yang ada di sekolah ibu dan bapak. Seperti itu. Ya, ibu dan bapak jadi harus lebih dipahami dulu terkait daripada peserta didik kita. Jadi ketika kita membuat tindakan atau pendampingan itu sesuai dengan kelemahan ataupun kekurangan dan kelebihan daripada peserta didik itu sendiri. Dan jangan lupa juga ibu dan bapak mengajar bukan hanya untuk menangani anak-anak yang memang mengalami hambatan, anak-anak di kelas kita yang banyak yang begitu beragamnya juga harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya terfokus dengan satu peserta didik itu saja, anak-anak yang lain ibu atau bapak terbengkalai, jangan seperti itu juga ya. Jadi harus fleksibel di sinilah, harus dipergunakan secara baik seperti itu. Baik, ibu dan bapak, kita menindaklanjuti lagi. Sebelum saya menindaklanjuti lagi kepada materi yang ini, ibu dan bapak, sebentar, bapak admin, saya sampai berapa menit ya Pak? Ya Bu, ini 2 JP Bu, 2 JP. Oh baik. Sampai jam baik, 4. baik. Siap Bapak. Ya Bu. Ya, 2 jam. Terima kasih Bapak. Saya lanjut kembali ya Pak. Baik, Ibu dan Bapak, masih ada waktu sekitar 30 menit, 22 menit ke depan. Jadi Ibu dan Bapak kita manfaatkan dengan pembahasan diskusi di sini terkait daripada tugas-tugas pembelajaran yang Ibu dan Bapak sudah selesaikan. Ibu dan Bapak terkait dari setiap tugas yang Ibu dan Bapak laksanakan, mohon kembali pelajari ya Ibu dan Bapak terkait dari pembelajaran di UDL. Nah, perhatikan pedomannya sekarang yang ada di LMS. Jadi ketika ada tugas-tugas itu, di situ kan banyak Ibu dan Bapak petunjuk-petunjuk ataupun pedoman-pedoman yang apa yang harus Ibu dan Bapak laksanakan. Jadi jangan ketika pertanyaan ini jawabannya kemana. Seperti itu ya, mohon maaf. Karena itu juga akan menentukan penilaian kriteria saya dalam hal ini untuk bagaimana. Nah, terkait dari sekarang asinkronus, tapi saya tidak menutup kemungkinan ini sudah luar biasa. Saya menghargai, akan tetapi perhatikan pedoman di UDL yang ada di LMS. Seperti itu saja. Nah, Ibu dan Bapak juga sejauh ini sudah sangat luar biasa yang saya perhatikan dan saya nilai dari segala tugas-tugas dan Ibu dan Bapak hanya diperhatikan di alokasi waktu ya Ibu dan Bapak. Untuk di modul selanjutnya ini sudah tidak bisa toleransi di waktu gitu ya. Ibu dan Bapak terpilih menjadi guru dalam kegiatan pelatihan ini adalah salah satu mungkin ribuan di luar itu ingin seperti Ibu dan Bapak. Di luar ini tuh banyak sekali salah satu contoh ya Ibu dan Bapak, mohon maaf. Saya hari ini adalah koordinasi pelatihan BIMTEK para koordinator dengan kepala dinas pendidikan. Mereka mempertanyakan untuk di kabupaten, mereka ingin sekali mengikuti bagaimana caranya gitu. Ingin sekali seperti Ibu dan Bapak berada di kegiatan ini yang sangat luar biasa. Pemerintah memberikan. Nah, saya bukannya tidak paham Ibu dan Bapak dengan kesibukan Ibu dan Bapak dengan satu sama lainnya. Saya paham sekali. Di awal kita ada komitmen di dalam kelas ya. Di komitmen di kelas itu salah satunya adalah terjalinnya komunikasi
Jadi Ibu dan Bapak sekiranya kalau ada terhambat, kalaupun saya telat membalas karena satu sama lain, tapi saya akan membalas walaupun beberapa jam kemudian Ibu dan Bapak, walaupun saya bukanya pas lagi bangun tidur tuh, oh saya buka nih, saya akan jawab mohon maaf sekali. Itu ada komunikasi tetap terjalin, baik terhadap saya, baik terhadap Bapak admin. Jadi pengerjaan Ibu dan Bapak ketika di dalam tugas itu akan terselesaikan. Sayang sekali Ibu dan Bapak di dalam penilaian di LMS yang saya berikan nilai, ketika memang waktu deadline-nya tidak bisa lagi diperpanjang, itu tidak terchecklist gitu loh Ibu dan Bapak, dan tidak terbuka. Nah, ini sangat disayangkan, akan menuntut pada kriteria kelulusan di akhir. Saya harapkan saya dan Bapak admin itu akan berusaha semaksimal mungkin membantu Ibu dan Bapak di dalam hal, bukan berarti memberikan jawaban, bukan, memberikan solusi ataupun ada yang sedikit Ibu dan Bapak tanyakan, tetapi dikembalikan lagi setiap jawaban, setiap penyelesaian tugas itu menurut versi Ibu dan Bapak sesuai dengan petunjuk pedoman UDL ataupun metode pembelajaran yang lain yang ada di LMS. Ya, jadi untuk modul-modul selanjutnya kami sudah bersepakat karena kebijakan-kebijakan kami kemarin itu sudah kami berikan sebijaksana. Bahkan saya meminta terhadap Bapak admin juga, Bapak tolong dibuka ya gini gitu. Kasihan ini. Alhamdulillah Bapak adminnya yang selalu sigap gitu. Padahal kalau misalkan untuk melihat itu sebetulnya sudah tidak bisa Ibu dan Bapak. Jadi deadline-nya itu kalau memang sudah jam 24, jam 12 itu sudah nggak bisa kita buka lagi. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak. Nanti untuk modul selanjutnya Ibu dan Bapak perhatikan di dalam pengerjaan tugas. Walaupun Ibu dan Bapak mengerjakannya, ibaratnya nyicil. Sanes kreditan ya nyicil. Misalkan tugas hari ini cicil, set simpen aja dulu Pak, Bu. Ibu mengerjakan lagi yang lain. Terus Ibu dalam menyaksikan ataupun ada tayangan video, Ibu diperlihatkan saja dulu. Nanti buat refleksi. Sedikit aja dulu kalau Ibu, aduh belum mood nih, belum bisa dapat, ataupun misalkan Ibu ada pekerjaan lain. Yang penting Ibu ingat, ketika Ibu dan Bapak membuka LMS, itu ada rekamannya Ibu dan Bapak. Yang saya share itu adalah ketika Ibu Bapak membuka, berapa alokasi waktu Ibu dan Bapak mengerjakan atau membuka link LMS. Ada yang sama sekali tidak membuka, ada yang sama sekali tugasnya di titik satu, modul 1, tema topik 1, itu mengerjakannya atau 1 sampai 4 pada di hari yang kedua hari baru dibuka. Itu terekam Ibu dan Bapak. Berapa menit Ibu dan Bapak ketika melaksanakan tugas di LMS itu ada per menit, per detik, dan waktunya. Jadi saya sarankan ketika Ibu dan Bapak tidak ada kendala ataupun memang ada waktu banyak luang untuk mempelajari modul-modul atau pembelajaran secara mandiri, usahakan untuk membuka dan usahakan untuk menggunakan laptop. Kalau untuk menggunakan handphone itu akan tidak terbaca. Ya, Ibu dan Bapak usahakan dengan menggunakan laptop. Jadi ketika itu saya akan membaca, oh ternyata Ibu dan Bapak membuka pada tanggal sekian, jam sekian, pukul sekian, berapa menit, berapa ini. Sama saya juga Ibu dan Bapak. Tugas saya pun sama, ketika saya memeriksa tugas Ibu dan Bapak, saya pun sama, didetek untuk penilaian. Berapa waktu saya memeriksa ini Ibu dan Bapak. Bagaimana sampai penilaian itu sampai akhir di dalam penilaian. Nah, ini untuk nanti ke depannya, Ibu dan Bapak mohon keterlibatan. Nah, ya di sini nih kan ada 3 prinsip utama juga. Berarti keterlibatan juga di sini, keterlibatan Ibu dan Bapak di dalam pengerjaan tugas. Kalaupun misalkan Ibu, mohon maaf, saya ini, kalaupun masih bisa beberapa menit aja buka LMS, minimal saya bisa ngebaca, dan mungkin Bapak admin pun akan mempertimbangkan bahwa Ibu dan Bapak sudah menghargai daripada program pemerintah ini dengan ikut serta. Masih banyak di luar sana peserta-peserta lain yang ingin ikut serta seperti Ibu dan Bapak, seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak, jadi pada materi ini tolong perhatikan ya di dalam kegiatan LMS-nya, dalam setiap tugasnya. Kalaupun ada yang sedikitnya tidak paham atau apapun, nanti kita bisa sharing. Dan ini adalah waktu 2 JP itu untuk sharing, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi ini kita bahas bersama. Nah, seperti itu ya Ibu dan Bapak. Kita lanjut lagi Ibu dan Bapak terkait dari materi yang ini. Nah, ini berbagi dalam belajar. Nah, Ibu dan Bapak, apa yang telah Ibu dan Bapak dapatkan selama 1 minggu ini dalam modul ini, apa yang telah Ibu dapatkan selama ini di dalam tahap pembuatan modul topik 1 ini? Baik, silakan Ibu dan Bapak untuk menjawab ataupun berbagi dengan kami
Silakan. Selama Ibu dan Bapak mengerjakan. Ibu dan Bapak, mohon maaf kita sharing aja ya, nggak apa-apa. Kita berbagi di sini Ibu dan Bapak. Tidak ada salah dan benar. Semua adalah proses belajar untuk menjadi lebih baik seperti itu. Baik Ibu Rini. Ibu Rini, terima Aduh, kasih loh untuk selalu aktif. maaf ya Bu Semangat ya. Ibu. Iya, maaf ya Bu, bukan saya ini, tapi Nggak anak apa-apa Ibu. saya. Nggak apa-apa Ibu. Ya, Silakan Ibu. dari modul ini yang telah saya dapatkan Bu, pertama adalah saya lebih memahami lagi ya tadi tentang kerangka UDL, kemudian prinsip karena beberapa kali dibuka lagi hasil print out-nya ya Bu ya, dibaca lagi ketika saya senggang, ketika lagi mengajar memeriksa anak sedang mengerjakan tugas di kelas, saya baca lagi untuk memperkuat supaya saya tidak apa ya Bu ya, supaya saya tidak salah antara 3 prinsip itu di mana penerapannya. Kemudian di jurnal Bu yang saya dapatkan di materi topik tentang intervensi yang dilakukan di SD Bu. Jadi ternyata dari modul itu saya mendapatkan pengetahuan dan juga wawasan yang baru tentang bentuk-bentuk intervensi, istilah-istilah yang baru sehingga saya mendapat wawasan Bu dari topik tersebut. Oh, ternyata untuk anak yang seperti ini di SD misalnya ada intervensinya seperti ini yang saya ketahui hanya dari guru BK gitu, dari guru BK sedikit-sedikit sekali. Nah, sekarang dengan adanya materi ini di modul tentang berbagai macam intervensi itu menambah wawasan saya itu saja Bu. Mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Alhamdulillah ya. Berarti Ibu dan Bapak secara tidak langsung, walaupun dalam tugas mengajar, betul Ibu dan Bapak, saya tekankan lagi, ketika Ibu dan Bapak membuka pembelajaran di LMS dengan belajar mandiri, jangan lupa juga Ibu dan Bapak adalah sebagai guru ataupun pendidik bagi anak-anak yang lainnya. Jadi fleksibelkan antara waktu Ibu dan Bapak membuka LMS tadi seperti Bu Rini ketika mengajar ada waktu sedikit mending kita buka gitu ya Ibu Rini ya. Bagus sekali. Nah, ini yang tadi Ibu dan Bapak pahami juga ketika modul ada yang harus diunduh itu harus diunduh Ibu dan Bapak harus di-download. Nah, itu ada sebagai bahan referensi pemahaman tentang apa yang akan Ibu Bapak dapatkan gitu ketika itu. Nah, tadi kan Ibu Rini juga mendapatkan istilah-istilah baru, pemahaman yang baru ketika Ibu dan Bapak membuka atau membaca secara seksama. Kalaupun misalkan kalau sudah diunduh kan ini minimal Ibu dan Bapak ketika mau tidur, mau apa itu tinggal dibuka lagi gitu ya, pelajari lagi. Itu akan lebih memperluas. Jadi terima kasih Bu Rini sudah meluangkan waktu dan tetap semangat sampai nanti batas akhir penyelesaian. Semoga bisa dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya Ibu Rini ya. Baik, untuk yang lainnya apa yang sudah yang Ibu dan Bapak pelajari selama belajar di modul ini? Apa Ibu dan Bapak silahkan terkait dari modul ini apa yang sudah Ibu dan Bapak dapatkan pelajari? Ini Bapak-bapaknya suaranya pada kemana ya? Hanya ada 1, 2. Ayo, mangga silakan Ibu dan Bapak. Apakah memang sudah memahami sepenuhnya tentang modul ini? Modul yang sekarang Ibu dan Bapak sudah dilaksanakan? Ayo Ibu dan Bapak, nanti sesi kayak begini seminggu lagi nih. Adanya diskusi kayak begini. Baik Bapak Baik, Bu. Junaidi, silakan Bapak. Ya Bapak, terdengar suaranya Pak. Baik, mungkin untuk saya pribadi, mungkin ini sedikit apa yang saya rasakan gitu ya. Nah, jadi gini, kan kita itu dengan gerakan itu Mohon maaf Bapak kurang jelas ya. Suara saya ada nggak? Mungkin yang lain dulu, saya sambil cari sinyal, soalnya di sini lagi hujan besar. Oh, baik Ya, Bapak mau bisa diulang lagi ini penjelasannya kurang jelas ya Pak? Ada Bu? Jelas Bu sekarang suara saya? Iya, iya Pak, baik. Baik Bapak Junaidi silakan. Ya,
Gini Bu, jadi ini yang saya rasakan kan kalau saya mungkin anak-anak sekarang kan kita mengikuti gaya belajar mereka, mengikuti apa yang mereka rasakan, terus kita memperhatikan apa yang mereka kelebihan dan kurangnya seperti apa. Untuk saya pribadi ini yang pertama apa yang saya rasakan selama pelatihan kan saya itu lebih suka untuk belajar itu seperti ini Bu, ada yang menjelaskan, terus apa yang harus saya lakukan dan yang lainnya. Gitu. Jadi ketika melihat instruksi yang ada di sana, seringkali saya ada beberapa instruksi yang ambigu. Misalnya untuk model yang kemarin, yang 1.3.4 atau 3, gitu kan, selain kita memberikan marka, stabilo, tapi di situ juga kita memberikan catatan ya. Jadi di situ catatannya disimpan di mana, bentuknya seperti apa, terus contoh dari keterlibatan itu seperti apa, dan yang lainnya. Jadi memang kesulitan kemarin di tugas 1.3 dan yang lainnya, maka memang kemarin mungkin ada keterlambatan untuk mengirimkannya. Saya juga lihat jam 23.50 baru saya mengirimkan. Terus yang kedua, saya juga mau sharing di sekolah saya kan alhamdulillah sih sebetulnya untuk sekolah saya untuk siswa ABK-nya itu tidak ada yang menantang seperti sekolah-sekolah lain. Gitu. Tapi memang di sekolah saya itu yang jadi permasalahan itu justru ada di guru-gurunya. Guru-gurunya itu, jadi ketika ada siswa inklusi, walaupun memang dilihatnya di situ hanya kelihatannya ya, bukan hanya, tapi memang ini dari anaknya ada yang maaf secara fisiknya kakinya itu yang bentuknya X, atau ada yang slow learner, ada yang lainnya gitu. Justru anak guru-guru itu mengecapnya terutama yang slow learner itu, kamu mah nggak belajar, kamu mah seperti apa, padahal memang sesuai dengan bentuk asesmen dan dilihat dan kebiasaan gitu, memang dia slow learner di sana. Jadi saya mungkin minta masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengajak guru-guru itu yang menurut saya lebih sulit daripada untuk mengajak anak-anak siswa tipikalnya. Jadi untuk mengajak siswa tipikal untuk mengerti anak teman ABK itu bisa lebih mudah dan paham, tapi untuk guru-gurunya yang seperti itu gitu. Ada yang seakan-akan ya sudahlah ini ada anaknya juga seperti ini, saya mah ngajar seperti biasa weh gitu. Jadi beberapa guru seperti itu. Jadi solusinya mungkin dari Bapak Ibu masuk aja seperti apa. Ini itu Bu dari saya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Junaidi, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Saya hanya tersirat itu dengan pernyataan guru-gurunya aja. Permasalahannya apa gitu ya? Soalnya suaranya kurang mendengar. Apa betul nggak? Apa saya pendengarannya atau ada gangguan ini? Betul tidak Ibu dan Bapak? Apa Ya memang di Bu, Ibu dan Bapak tidak kurang jelas jelas, suaranya? kurang jelas Bu. Oh iya. Bapak nanti boleh di kolom chat aja ya Bapak ya. Terkait dari tadi yang Bapak bahas ya. Pak Junaidi. Baik. Terima kasih Bapak Junaidi. Nanti boleh di kolom chat ya. Untuk karena memang suaranya betul-betul tidak terdengar. Cuma saya samar-samar mendengar masalahnya dengan guru-guru gitu loh. Seperti itu. Nanti boleh di kolom chat ya Bapak. Baik, melihat daripada waktu tinggal 6 menit lagi. Jadi hanya satu penjelasan. Kami persilakan untuk Bu Nuryati memberikan statementnya seperti apa. Karena melihat daripada waktu tinggal 6 menit lagi. Baik, Bu Nuryati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, saya off cam nih. Baik Ibu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Nuryati dari TKS IT Madani Ya. terkait dari apa namanya pembelajaran ini gitu ya. Saya pribadi ya, walaupun udah ikut yang ini yang ketiga kali gitu ya, sedikit apa ya kesulitan lah kalau saya pribadi ya. Soalnya kan kesulitan di dalam kalau saya pribadi mah kesulitan dalam memahami materi Bu gitu. Ketika mengerjakan tugas dan segala macam teh harus benar-benar dipahami dulu gitu. Makanya suka agak telat mungkin salah satunya saya. Terus juga untuk
kegiatan yang pembelajaran di sekolah terkait dari udara segala macam sebenarnya sudah terlaksana sebelum dapat materi ini. Mungkin dari apa ya, namanya saja yang menjadi sesuatu yang baru ya ketika sudah ada materi ini gitu. Ketika ditelusuri mah menurut saya, oh ini mah sudah dilaksanakan, ini mah sudah dilaksanakan, cuman bahasanya mungkin berbeda ya Bu ya kalau saya pribadi. Nah, karena kan kebanyakan di sini pesertanya adalah yang sudah sekolah-sekolah yang sudah jenjang lebih tinggi ya Bu ya. Kalau saya lihat gitu ya, di sini hanya ada 3 yang dari pendidikan anak usia dini kalau tidak salah ya. Nggak apa-apa Ibu. Jadi apa sih ketika mengerjakan LMS-nya teh kan menurut pengalaman pribadi yang ada di sekolah kami gitu. Jadi ya kadang-kadang menurut saya nggak kurang nyambung ya gitu. Tapi ya dengan itu nggak apa-apa lah, yang penting saya mengerjakan aja dulu, nyambung apa nyambungnya nggak apa-apa lah gitu Bu. Jadi ya intinya dengan pembelajaran ini walaupun saya pribadi agak kesulitan untuk memahaminya ya, tapi ya bismillah dijalani aja lah Bu ya. Mohon dukungannya aja lah, doanya untuk teman-teman semuanya supaya saya ini bisa mengikuti terus kegiatan ini. Itu sih Bu, dan bisa bermanfaat untuk saya dan untuk sekolah saya. Itu Ibu, mohon maaf. Baik. Terima kasih Bu Nuryati. Tetap semangat walaupun Ibu sebagai guru TK tidak salah, Ibu tidak ada salahnya. Berarti Ibu sudah terpilih di dalam kegiatan ini. Walaupun ibarat kata Ibu tadi bilang setelah mempelajari secara pelan-pelan, mungkin ini sama juga dengan ibu-ibu lain atau bapak-bapak yang lain, materi-materi dari setiap materi dipelajari. Itu semua sama Ibu, karena prosesnya di sini adalah untuk proses belajar. Kalaupun menyambungnya dengan konsep dari pembelajaran, Ibu pahami saja dulu. Kalau misalkan Ibu sudah dipaham, Ibu kan ada teman-teman, ada kelompok nih, ada kelas kita di sini. Boleh berbagi sharing. Ibu jangan karena Ibu guru TK mau bertanya ke Ibu Rini, misalkan, segan karena bukan TK. Nggak jadi masalah. Silahkan untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Misalkan ke Bapak Oli, karena Bapak Oli BK nih, gini-gini saya guru TK. Nggak jadi masalah Ibu dan Bapak. Karena kita itu dalam satu kelas. Jadi untuk menentukan keberhasilan itu kelas kita ada kelas 6-4. Jadi semua yang ada di kelas ini adalah yang menentukan keberhasilan daripada Ibu dan Bapak. Jadi kalau adanya kerjasama, dalam arti kerjasama bukan berarti harus sama jawaban ataupun harus sama dengan tugas ketika pengisian. Minimal sharing. Mungkin, Ibu saya karena saya di jenjangnya TK nih. Kalau di TK itu pembelajaran seperti ini karena masih pembelajaran secara dasar. Ibu dan Bapak nanti ada masukan juga dari teman-teman yang ada di kelas ini terkait daripada permasalahan yang Ibu dan Bapak hadapi dengan materi-materi ataupun pembelajaran yang ada di modul di LMS seperti itu. Jadi Ibu jangan merasa sendiri, jangan merasa tidak ada seperti apa. Berusaha untuk saat ini sangat bagus. Ibu dan Bapak sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dalam setiap tugas-tugasnya. Karena dari mana saya bisa menjawab? Karena saya memeriksa semua tugas Ibu dan Bapak. Saya melihat daripada jawaban-jawaban dari setiap tugas-tugas yang Ibu dan Bapak kumpulkan, dan saya bisa menelaah bagaimana kekomplitannya, bagaimana alurnya, bagaimana sesuai dengan konsep yang ada di UDL seperti apa. Begitu ya Ibu dan Bapak. Baik Ibu dan Bapak, Bu Nuryati tetap semangat ya, walaupun Bu Nuryati dari TK gitu ya. Baik Bu, terima kasih untuk motivasinya. Mudah-mudahan saya juga teman-teman yang lain sehat ya. Baik. Baik Ibu dan Bapak, tersisa waktu 1 menit di sini. Ibu dan Bapak, sebentar saya tutup dulu dari materi-materi yang sudah saya utarakan penyampaiannya untuk hari ini. Jadi Ibu dan Bapak, saya ucapkan banyaknya terima kasih terkait dari penyampaian materi ini. Sekali lagi saya tekankan terhadap Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak menyelesaikan tugas-tugasnya untuk hari ini dan untuk selanjutnya ke depan, Ibu dan Bapak mohon perhatikan di due date di waktu. Terus perhatikan setiap tugas-tugas setiap harinya yang saya berikan disesuaikan dengan yang ada di LMS gitu. Ibu dan Bapak terkendala, insya Allah saya dengan Bapak admin akan membantu ketika dalam proses pengerjaan Ibu dan Bapak dalam setiap tugasnya. Karena dalam hal ini
untuk sampai hari ini itu masih ada tugas yang belum Ibu dan Bapak selesaikan. Maka dari itu setiap tugas di dalam modulnya Ibu dan Bapak lihat lagi, telusuri lagi tuh mana-mana saja yang belum terselesaikan. Mungkin masih ada kebijakan nih dari Bapak admin nih untuk per malam ini sampai malam ini kalau masih ada yang tugas-tugasnya yang belum terselesaikan diperiksa-periksa kembali Ibu dan Bapak. Diperlihatkan karena masih ada nilai yang belum saya bisa dinilai karena belum sampai tugasnya terhadap kami seperti itu ya. Dan jangan lupa juga Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak saya bilang sekali lagi banyak di luar sana yang ingin seperti Ibu dan Bapak berada di kegiatan seperti ini. Luar biasa untuk sampai saat ini Ibu dan Bapak yang begitu hebat bisa mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berjenjang ini dan berkelanjutan. Nah, tidak lupa juga Ibu dan Bapak jangan sampai meninggalkan tugas daripada Ibu dan Bapak mengajar di sekolah Ibu dan Bapak. Jangan sampai kata Bu Heni dan Pak Admin harus due date tanggal segini. Akhirnya Ibu dan Bapak meninggalkan tugas yang menjadi kewajiban Ibu dan Bapak di sekolah. Ibu dan Bapak bisa memfleksibelkan bagaimana mengalokasikan waktu berbagi antara tugas di LMS dan tugas Ibu dan Bapak yang menjadi kewajiban Ibu Bapak di sekolah. Seperti itu. Baik Ibu dan Bapak dan Bapak Admin, apakah ada yang mau disampaikan dari beberapa penyampaian Ibu Bapak? Bapak Admin akan menambahkan? Kalau saya sudah cukup Bu, gitu. Paling nanti di akhir foto bersama. Ya, Pak. Baik. Iya. Bapak boleh izin ya saya minta bagi Ibu dan Bapak guru di kelas 64 ini yang belum selesai tugas sampai nanti malam pukul 24 boleh ya Pak dibukakan kembali? Iya Bu, ya Bu. Saya sudah buka Bu untuk hari ini tugas yang topik 3-nya. Tuh, baik banget Ibu dan Bapak. Bapak adminnya sampai bisa dibuka. Jadi keselesaikan ya. Yang belum selesai-selesai. Yang belum selesai-selesai Pak Oli, Pak siapapun itu diperiksa-periksa lagi satu-satu. Saya asesmen terakhir Bu yang belum sama itu yang di giliran Anda kalau tidak salah. Itu sudah malam kemarin saya sudah selesai tetapi tidak tercentang. Kemudian malam tadi saya cek ulang, ditulis kembali. Tapi belum juga dicentang. Nah, jadi belum saya cek belum cek kembali. Nanti saya lihat sekaligus pemberesan yang asesmen di 39. Baik, Ibu dan Bapak terkait daripada mekanisme pembelajaran, insya Allah saya dengan Bapak Admin akan terbuka, akan siap membantu Ibu dan Bapak sampai pada kegiatan di akhir. Mudah-mudahan harapan besar kami Ibu dan Bapak semua dengan hasil nilai yang maksimal, yang luar biasa dan dengan kelulusan bersama, lulus bersama gitu. Jadi kami hanya bisa membantu berupaya mengingatkan dan membantu dalam secara mekanisme, tapi tidak membantu dalam setiap jawaban, gitu ya. Hanya bagaimana alur-alurnya seperti apa. Baik, Ibu dan Bapak, saya ucapkan banyaknya terima kasih. Semoga Ibu dan Bapak tetap sehat, selalu menjaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Tetap semangat sampai pada akhirnya. Baik, untuk sesi terakhir untuk kita berfoto bersama ya Ibu dan Bapak. Jadi untuk kameranya dinyalakan dulu. Baik, Bapak Admin silahkan. Iya. Dari Ibu Fasil aja Bu, nggak masalah. Gimana untuk Pak? fotonya. Dari Ibu Fasil aja untuk fotonya Bu. Oh, oke, siap. Iya. Oke, di kameranya sudah. Oke, satu. Satu, dua, oke. Bentar lagi, satu lagi yang ini masih Bapak Oli nggak bisa on cam? Sudah Bu, sudah on cam saya on cam. Oh, yang satu lagi mungkin yang ya, akunnya? Yang di monitor Bu, ini yang di HP yang on cam. Oh, ya siap. Yang di monitor komputer tidak on cam. Biasanya kerjanya saya di komputer, jadi 2 tadi itu kan keluar dulu. Ibu dan Bapak, peserta juga boleh ya untuk memfoto, takutnya saya tidak tersave ya. Iya. Tapi saya juga difoto. Oke. Baik, 1, 2. Lagi. 1. Oke, 1, 2. Oke. Ibu dan Bapak terima kasih untuk kegiatan hari ini.
sampai ketemu di tugas besok masih ada untuk lanjutan modulnya. Selamat bertugas, selamat melaksanakan kegiatan, dan yang belum modul saya tunggu sampai pukul 24 nanti malam. Baik, terima kasih Bapak Admin, dan terima kasih untuk semuanya. Ya, Salam sama-sama, sehat Bu. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Mohon izin live-nya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Admin, Bu Fasil.